Saya berharap hari ini semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat teman-teman semuanya. Oke, sudah tepat jam 7 malam. Kita akan memulai untuk kegiatan open lecture hari ini. Open lecture hari ini adalah khusus untuk mahasiswa S2, juga mahasiswa alumni Asia, juga teman-teman yang umum yang boleh hadir. Kurang lebih seperti itu. Kenapa sih mesti kuliah di S2 Asia? Karena lulusnya cepat, ilmunya dahsyat, dan servisnya mantap. Jadi saya juga alumni dari S2 Asia, nama saya Armenia, saya dari batch 9. Jadi karena saya sudah kuliah di Asia dan saya merasakan manfaatnya, makanya saya terus mengajak teman-teman, Bapak Ibu semuanya untuk yuk mari ajak teman-temannya untuk gabung untuk kuliah di S2 dan nanti mulai September 2024 akan ada batch yang baru yaitu batch 16 khusus untuk bisnis dan juga untuk pendidikan. Oke, tidak berlama-lama lagi, hari ini akan ada yang spesial, ada Bapak Tanadi Santoso. Beliau akan mengajar kita mengenai materi teamwork. Kenapa sih teamwork itu penting? Karena tentunya sebagai makhluk sosial, kita kan pastinya berkolaborasi dengan banyak orang ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi nanti Pak Tanadi akan kasih banyak tips, juga nanti akan ada case khusus, juga ada assessment di dalamnya. Jadi bagaimana sih kita bisa menjalin teamwork yang baik dengan banyak orang. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan aktif saja, boleh di chat, boleh resen juga. Nanti ada waktunya untuk Bapak Ibu teman-teman juga untuk mengajukan pertanyaan dan berpendapat. Oke, tanpa berlama-lama boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk Bapak Tanadi Santoso. Selamat malam Bapak, Selamat malam silahkan. Armen, selamat malam teman-teman semua. Saya kelihatan Pak Afgan nih, selamat malam Pak Afgan, salam hormat, seneng banget nih ketemu Pak Afgan, ketemu Pak Mul juga, selamat malam Pak Mul. Lama kita nggak ketemu ya Pak Mul ya, 8 hari nggak ketemu. Malam Pak Iya. Nadi. Malam Pak Mul ya, Udah kawan-kawan jauh sekalian selamat beda malam lokasi semuanya. Iya, sudah di mana nih Pak Mul? di Shanghai Pak. Waduh, ini teman-teman keren nih. Pak Mul lagi di Shanghai nih, lagi di Shanghai. Mau minta bukti Pak Mul di Shanghai apa tidak? Oke, Pak Mul, terima kasih. Saya ketemu dia masih di Lampung, sudah di Shanghai ya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbicara tentang teamwork ya. Welcome semuanya, terutama yang masih aktif ya. Batch 15, batch 14. Ya, terima kasih sudah hadir pada acara hari ini. Kita akan mencoba untuk pembelajaran kali ini sedikit interaktif ya. Nanti akan ada group work sebentar, lalu ada beberapa diskusi. Saya akan mulai saja ya. Pak Dwinanto itu kenapa tangannya begini mikir? Siap Pak, siap ya. Siap, Pak. Serius, Pak. Kawan-kawan Serius, Pak. baik, ini Ini semua serius. aktif-aktif ini, senang. Terima kasih Pak Dwi. Oke teman-teman sekalian, tanpa berpanjang-panjang juga tidak usah nunggu-nunggu yang lain. Saya tahu masih banyak yang belum hadir ya. Kita mulai aja ya, kita mulai aja. 2 jam, jam 7 sampai jam 9 malam ya. Bentar, saya mulai dulu, filenya saya buka dulu. Nah, ini adalah bicara tentang teamwork ya. Sebentar. Ya, materinya relatively fresh, masih baru ya. Dan ada beberapa konten yang menurut saya menarik, Bang. Oke, kita mulai. Teman-teman, kali ini saya skip untuk introduction ya. Saya kira kita jalan aja. Saya introduction juga Anda bosen. Jadi ini teamwork ya. Yang menarik dari gambar ini adalah ini didesain sama AI. Jadi wajahnya seperti ini. Makin lama sekarang PowerPoint semakin canggih ya. Oke, kita mulai. Nah, kalau teman-teman mikir kira-kira tim apa yang paling keren ya, yang menurut Anda timnya keren, teamwork ya. Tadi saya jam 2 duduk di sini, jam 6 saya masih flu banget ya, pilek banget. Nah, jam 6 saya duduk di sini, saya pikir teamwork itu siapa ya tim yang keren ya. Sehingga yang pertama terpikir oleh saya adalah timnya ChatGPT. Siapa timnya ChatGPT ya? Nah, ini saya ambil timnya. Nah, ini adalah timnya ChatGPT ya.
Jadi ChatGPT itu apa namanya dibuat dengan tim ini dari Sam Altman, kalau Anda ingat barusan ada rame-rame ya, sampai Greg Brockman, sampai Elon Musk, walaupun dia mundur mari gitu ya, dia mundur. Tapi inilah tim ini adalah ini tulisannya here are ini ya, while the exact composition of team selalu berubah, here are some key individual yang telah melayani OpenAI ya, dari Sam Altman sampai Elon Musk. Yang nulis nama ini siapa? ChatGPT sendiri. Saya tanya sama ChatGPT sendiri, jadi mestinya nggak salah ya. Saya tanya sama ChatGPT, tim yang inti dalam OpenAI itu siapa? Ini keluar 11 nama ya. Jadi kalau Anda lihat wajah-wajah ini, yang paling kiri, foto paling kiri atas ini Sam Altman ya. Cukup menarik menurut saya. Yang nomor 3 ini dari Microsoft ya, kan dibeli sahamnya terus. Nah, setelah kita melihat ini, tim siapa lagi yang menurut Anda keren? Ya. Kalau saya mengingat-ingat tadi itu saya cari-cari ya, wah saya pikir-pikir timnya WhatsApp ya. Ini timnya WhatsApp. Jadi WhatsApp itu pada tahun 2014 karyawannya cuma 11. Ini nama karyawannya ya, 11 karyawan. Dan dibeli dengan harga 19 billion dollar dan bukan million loh ya, billion dollar. Jadi berapa itu? 19.000 million dollar. 1 million dollar itu 16 M ya. Jadi Anda bisa hitung sendiri ya. 19.000 kali 16 M gitu. Kira-kira begitulah ya. Tapi pemiliknya cuma 11 orang ini pendirinya. Ya, jadi tentu baginya nggak rata ya. Pasti CEO dan lain-lain lebih besar. Tapi inilah nilai dari sebuah company. Kalau timnya gila, timnya hebat ya. Ini yang terkenal tentu Jan Koum itu ya. Ya ini menarik. Nah, saya tanya kepada ChatGPT, sebutkan 5 tim yang hebat di dunia ini, teamworknya. Nah, keluarlah Oppenheimer, ya grupnya, Apollo 11, ya. Lalu keluar lagi yang dikenal orang ya, yang berhasil dan sukses hebat karena timnya hebat. Tapi ada satu yang menarik, yaitu ini. Saya cari fotonya, ya. Apple iPhone Original Team. Jadi ini adalah orang-orang yang membuat Apple iPhone jadi gitu. Nah, ini ceritanya. Jadi kalau teman-teman melihat cerita dari Apple iPhone itu, Steve Jobs tuh nggak mau bikin iPhone. Jadi Steve Jobs bilang, aku nggak mau bikin telepon lah, ngapain? Itu kan urusannya Motorola dan lain-lain. Tapi timnya ini sangat persisten menyuruh Steve Jobs bikin telepon, ya, bikin iPhone. Sampai 6 bulan, baru Steve Jobs bilang, ya udah kita bikin iPhone. Nah itulah. Lalu Steve Jobs sudah yakin, dia mulai bikin iPhone. Jadi iPhone yang pertama nggak pakai keyboard, ya nggak pakai keyboard, pakai touchscreen, ya. iPhone yang pertama pakai Corning Glass, punyanya Gorilla Corning Glass ya. Jadi itu tim tadi. Jadi yang menarik dari cerita saya adalah hanya tim hebat yang bisa menghasilkan karya yang hebat. Dan bagaimana kita bisa menentukan bahwa tim kita hebat atau tidak. Dalam beberapa kali seminar tentang teamwork, saya itu meriset cukup banyak materi ya. Kira-kira apa yang bagus. Nah, inilah 2 buku yang menurut saya terbaik. Ya. Yang pertama adalah The 5 Dysfunction of a Team. Yang kedua adalah The Ideal Team Player. Ya, The Ideal Team Player. Nah, 2 buku ini akan saya sharingkan ke teman-teman. Konsepnya sederhana banget, tapi powerful. Sederhana tapi powerful. Saya mulai dengan 5 Dysfunction of a Team. Anda boleh Google buku teamwork yang bagus gitu ya, atau buku tentang tim yang baik. Akan keluar ini. Ya. Nah, ini saya akan mulai dengan buku dari 5 Dysfunction of a Team. Nah, ini adalah 5 dysfunction of team, yaitu adanya absence of trust, intention to result, terus fear of conflict, lalu lack of commitment, dan avoidance of accountability. Sebelum saya masuk, saya beri waktu 5 menit teman-teman untuk mengecek. Jadi harus caranya begini. Sebentar. Anda bayangkan tim Anda, ya, nanti boleh di-copy, boleh di-foto ya. Jadi linknya itu boleh di-foto dan boleh di-sharekan ke anak buah Anda. Anda butuh 5 menit ya. Ketika Anda melihat pertanyaan itu atau asesmen itu, jangan langsung semua 5, semua 4, semua baik, semua kurang gitu ya. Tapi rasakan, oh aku lebih ini, kurang ini. Beri angka, itu kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1 buruk, 5 terbaik ya. Beli angka 5 kalau Anda merasa benar, 4 kalau oke, 3 kalau medium, 2 kalau jelek. 1 kalau super jelek ya. Anda variasikan ya. Ini bukan nilai bagus-bagusan ya. Tapi saya ingin Anda merasakan tim Anda. Bayangkan tim Anda, ya, bayangkan tim Anda atau tim anak buah Anda, terserah. Bayangkan lalu mulai menjawab, ya. Kalau sudah nanti akan ada hasilnya, lalu kita jelaskan, baru kita diskusikan hasilnya. Yes, silakan.
Go. 5 menit. Buat teman-teman yang ada beberapa yang sudah pernah main, ya nggak apa-apa, nunggu sebentar ya. Tapi mainkan. Ini asesmennya. Silakan. Ketika mengisi, harap jangan semua 5 atau semua 4 atau semua 3, tapi divariasikan. Ya. Armen boleh juga sharekan ke beberapa grup kalau mau, supaya mereka bisa. 15, 14 mungkin. Ada di linknya. Juga sudah ada ya Bapak Oh, Ibu. ada di grup ya, ada di grup. Oke. Oke, ada di chat ya, ada di chat. Boleh pakai diklik, silakan, silakan. Kalau sudah tolong di chat saya sudah, Pak. Hasilnya tolong di grab ya, tolong di grab, di capture buat Anda ya, bukan buat saya, buat Anda. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Bentar, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh, sebentar. Bentar, hasilnya kurang lebih seperti ini, nanti saya jelaskan. Nah, seperti ini ya. Bentar. Kenapa ini? Hasilnya seperti ini ya, di grab nanti. Kalau sudah di grab aja angka Anda berapa gitu. Yes. Silakan. Boleh di-share ke temannya atau ke anak buahnya kalau besok mau dicoba ya. Silakan. Linknya ada di chat. Go. Ya, teman-teman terima kasih sudah ada cukup banyak peserta. Kita punya 162 peserta. Nah, sudah, terima kasih. Yang sudah suruh nunggu sebentar ya. Tunggu yang lain, selalu ada yang cepat. Mia, terima kasih. Mia, boleh dikirim ke chat kalau bisa filenya. Kalau memungkinkan, kalau enggak apa-apa. Atau di batch 9, kalau mau ditaruh di grupnya batch 9 juga boleh, batch 10, batch 11, atau batch 15. Armen, tolong pantaukan saya, Men. Terus buatkan satu slide apa 2 slide yang isinya satu slide-nya 3-3-3 ya, kayak biasanya. Ya. Atau 2-2 juga boleh. Nah, ini juga boleh nih. Ini ada yang sudah. Nah, cukup menarik ya. Ini ya Wahyu. Dari sini juga boleh, Men, ditangkap beberapa, dimasukkan ke dalam PPT. Nanti kamu show-kan aja deh, ya. Nanti waktu sudah selesai saya jelaskan, kamu yang show-kan. Jadikan 3-3 satu slide gitu. Oke, Pak. Beberapa aja, random aja. Bentar lagi ya, 1 menit lagi ya. Oke, kayaknya udah mulai banyak. 1 menit lagi lalu kita start. Oke. Semua teman-teman yang sudah, biarkan dulu, jangan dicek dulu, jangan tanya dulu kenapa, jangan mikirin dulu, kita cerita dulu, baru kita cek. Karena kalau nanti enggak, kita bingung gitu ya. Oke, segera kita mulai. Oke, ini sudah ya. Nah, kita mulai dulu. Kita mulai dari sini. Nah, dikatakan 5 dysfunction of a team. Suaranya tolong dibantu awasi ya. 5 dysfunction of a team. Artinya terjadinya tim itu menjadi dysfunction. Yang terbesar, yang pertama adalah absence of trust. Kalau tidak ada kepercayaan antara tim, maka dia tidak akan maju. Kalau tidak ada kepercayaan, maka terjadilah invulnerability. Maksudnya apa? Maksudnya semua orang ini ya kau kokoh, hebat, nggak mau kalah, nggak mau salah gitu ya. Tapi karena nggak percaya, nggak mengatakan apa adanya. Ini yang pertama. Ya. Nah yang kedua bukannya fear of conflict yang dari bawah, tapi yang paling ujung. Disebut inattention to result. Kalau tim kita itu tim sales misalkan ya, saya hanya peduli punya saya, angka saya, bonus saya tidak peduli secara keseluruhan. Saya hanya peduli bagian saya saja. Ini artinya kita tidak peduli dengan orang lain di dalam tim saya. Jadi yang didapatkan hanya status dan ego saya saja. Ya, oke ya, paling atas ya, nomor 2-nya. Nomor 3-nya justru fear of conflict. Nah ini, kalau kita tidak suka konflik, ya kita takut kalau konflik, selalu yes man, dampaknya adalah artificial harmony. Sepertinya harmoni tapi palsu.
karena sebetulnya tidak harmoni. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah tidak ada komitmen. Jadi kita ya pokoknya kerja ya kita grup kok Pak ya kita kerjakan. Sehingga hasil akhirnya itu ambigu, tidak jelas punya siapa. Dan yang terakhir itu tidak ada accountability. Ya kalau sukses bersama lah Pak, kalau gagal bersama. Padahal kalau gagal bagian A harusnya yang salah ya orang A. Harus jelas siapa yang salah. Nah, 5 elemen ini menjadi menarik banget ya. Karena menurut the 5 dysfunction of a team, ini membuat fungsi tim kita itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Buku ini sudah lama umurnya, 20 tahun mungkin ya. Tapi sampai sekarang masih ada dan bestseller terus. Ya. Nah ini fabel, tapi cerita ini menarik banget ya. Nah saya jelaskan satu-satu sekarang. Mulai dari apa yang disebut dengan absence of trust. Nah dalam teori, absence of trust itu berarti tidak adanya saling percaya yang dalam di dalam tim. Ya. Jadi kita saling mencurigai, saling menjaga diri ya. Nah, ini kalau Anda nanti lihat lagi teksnya di dalam soft copy yang akan dibagikan nanti adalah cara kita untuk berbagi dan memperbaiki absence of trust. Sebentar, saya lihatkan. Anda itu kalau mempunyai angka tinggi besar itu berarti jelek ya, bukan bagus ya. Semakin tinggi angka Anda semakin jelek ya. Kalau semakin rendah semakin baik ya. Ini contoh 2. Semua orang tahu kalau dia salah dia mengaku, bahkan berani mengaku salah dan mengaku kalah. Jadi absence of trust itu orang tidak mau ngomong. Nah, untuk memperbaiki absence of trust itu ada 2 di sini saya sharingkan agak panjang ya. Yang pertama adalah building trust, membangun trust yang ada di antara tim kita. Nah, trust itu punya hukum begini. Ya, ini hukumnya trust. Trust itu isinya apa sih? Trust itu isinya kamu berbicara apa yang kamu talk the walk, kamu berbicara apa yang memang kamu lakukan gitu. Kalau aku ngerjain ini aku ngomong. Ya, ini kredibilitasku. Ya. Lalu juga walk the talk. Maksudnya apa? Aku melakukan apa yang aku katakan gitu. Jadi saya punya rehabilitas. Kalau di sini tadi punya kredibilitas ya. Ya, kalau di sini dia punya rehabilitas. Artinya kalau saya memerintah orang jangan pulang tepat waktu tapi melemburlah. Saya juga harus lembur karena saya harus walk the talk ya. Dan yang ketiga terjadinya hubungan antara saya dengan tim saya. Jadi ini hubungan saya dengan tim saya. Ini 3 kalau ditambahkan harus dibagi dengan orientasi pribadi. Maksudnya orientasi pribadi ini apa? Semakin kalau saya berhasil itu saya diuntungkan, maka saya ada kepentingan pribadi. Semakin tidak punya kepentingan pribadi, justru akan semakin baik, semakin tinggi trust-nya. Saya kasih contoh. Kalau misalkan ini real contoh ya, real contoh. Jadi ada real contoh yang menarik. Ada seorang sales saya ya yang selalu mengatakan, Pak, ini biayanya untuk operasional berapa? Nanti jangan mahal-mahal, Pak, sayang. Nah, kawan saya tanya loh, dia itu kenapa tanya begitu terus? Apakah karena kalau biaya operasionalnya tinggi, komisi dia berkurang? Saya bilang enggak, komisinya tetap berapapun biaya operasionalnya. Nah, trust-nya tinggi. Karena apa? Karena tidak ada kepentingan pribadi dia ketika dia mengatakan bahwa sebaiknya kita menghemat. Ya, tapi kalau misalkan dia menghemat itu mendapatkan komisi lebih besar, orang kurang percaya dia. Jadi itu kepentingan pribadi ya. Kalau ini sukses, saya dapat bonus luar biasa banyaknya. Semua orang bilang, iya dia kerja keras, soalnya bonusnya gede kalau dia dapat. Tapi saya kalau sukses, bonus dapat atau tidak sama aja. Gitu. Saya makan gaji gitu. Nah ini makin gede trust-nya. Ya. Nah ini adalah hukum tentang trust. Yang pertama, yang menurut saya keren. Ya. Saya bilang yang kedua. Yang kedua adalah Johari Window. Johari Window ini adalah apa yang kau tahu dan apa yang ku tahu. Gitu. Jadi itu disebut dengan open area. Jadi saya tahu tentang diri saya, katakanlah saya Armen adalah tim saya. Ya, saya tahu Armen adalah happy mom. Ya toh. Nah, Armen tahu juga bahwa dia happy mom gitu ya. Armen juga tahu Pak Tanadi sering keluar negeri ya. Dan lain-lain. Area di mana saya tahu dan Armen tahu itu disebut open area. Nah, sebuah kepercayaan atau tim punya trust akan menjadi membesar. Saya kasih warna merah tua ya. Ketika open area ini menjadi lebih besar. Open area ini menjadi lebih besar. Ya.
Nah, bagaimana open area ini menjadi lebih besar di sisi sini, ya, hidden area, Nggak dicek dulu background-nya. kita harus menceritakan keadaan kita kepada orang lain. Ketika kita menceritakan, maka hidden area menjadi lebih besar. Ya, saya sering pakai contoh tentang seorang manajer dengan seorang bawahannya. Bawahannya ini selalu on time pulang. Pokok jam 5 tank pulang, jam 5 tank pulang. Atasannya marah gitu. Satu kali dipanggil, kamu kenapa sih kok nggak mau lembur gitu. Nah, orang bawahan ini dengan malu-malu dia bilang, Pak, saya punya satu anak yang hiperaktif dan nggak ada yang jaga di rumah. Saya minta maaf ya. Yang jaga ya istri saya. Nah, saya pulang tepat waktu jam 5 sampai rumah setengah 6, saya harus jaga anak saya gitu. Sampai jam 6 istri saya sudah berangkat ke rumah sakit, dia kerja. Pulangnya jam 10. Kalau saya telat pulang nggak ada yang jaga anaknya. Ini bahaya di rumah kalau hiperaktif nggak ada orang yang jaga. Nah, ini hidden area saya, anak buahnya, itu jadi terbuka. Ketika hidden area itu terbuka, maka open area-nya menjadi membesar. Open area yang tadinya atasannya ini tidak tahu tentang kenapa dia pulangnya minta selalu jam 5, sekarang menjadi lebih besar karena hidden area ini diceritakan. Dan dampaknya apa? Dampaknya atasannya semakin sayang dan kasihan kepada anak buahnya dan menolong anak buahnya. Gitu. Bahkan anak buah ini nggak boleh pulang telat. Gitu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan membongkar hidden area, membuka hidden area gitu ya. Nah, kalau blind spot ini apa, Pak San? Nah, blind spot ini beda. Blind spot ini adalah apa yang kamu tidak tahu, orang lain tahu. Satu contoh. Seorang sales itu, gagah selalu pergi kemana-mana, tapi dia nggak tahu bahwa dia menebarkan bau badan. Sehingga kadang-kadang pembeli itu menjauhi dia. Dia nggak tahu. Ya. Kita sebagai atasan memberitahu, kamu itu maaf ya, kamu itu bau badan loh ya. Gimana kalau kamu mandi, pakai obat dan lain-lain sehingga bau badanmu hilang. Nah, blind spot itu adalah apa yang diketahui orang luar malahan, tapi dia nggak tahu gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi dengan memperbesar dua area ini, memperbesar blind spot supaya jadi hilang dan memperbesar supaya hidden area menjadi open area, ini akan mempunyai dampak positif, orang semakin saling kenal. Dan ketika tim saling kenal, maka trust itu akan bertumbuh. Ya, ini cerita tentang trust dulu ya. Bertumbuh. Nah, ini yang menurut saya penting ya. Jadi saya percaya, saya terbuka, saya mengatakan apa yang ada di dalam saya, malu pun saya nggak apa-apa gitu, karena saya terbuka untuk bicara. Itu meng-create trust yang lebih besar. Yang pertama. Yang kedua justru ini tadi ya, coba kalau dilihat ya, blind area-nya dibesarkan dan hidden area-nya dibesarkan. Nah, ini yang berikutnya, inattention to result. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak melihat hasil akhir dari tim. Ini yang paling atas ya. Hasil akhir dari tim, bukan hasil akhir pribadi. Ya. Sehingga tujuan kolektif harus betul-betul didahulukan. Ya. Dan kita memastikan bahwa semua menuju ke sana dalam tim. Ya. Banyak sekali orang yang memperhatikan, pokoknya departemenku oke kan, enggak apa-apa, Pak. Contoh, kita di dalam sebuah tim organisasi, kita melakukan penjualan, saya tim sales. Tim sales saya berhasil, wah sukses ya, tapi nggak ada stok ya. Karena apa? Karena tim produksinya macet gitu. Dan karena saya tim sales, I don't care dengan tim produksi gitu. Nah, ini inattention to result secara keseluruhan, ini juga bahaya gitu ya. Terutama dalam sebuah cohesive team, di mana tim itu menjadi satu. Sehingga kita butuh tahu semua orang dalam tim kita harus mencapai titik tujuan itu. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau bawah landasannya adalah trust, paling ujung landasannya adalah apa yang dikejar dalam tim. Clear ya? Nah, sekarang kita masuk dalam yang ketiga, yang disebut dengan fear of conflict. Nah, ini menarik. Saya suka ini. Dan saya yakin banyak banget ya. Banyak banget bahwa orang itu justru kelemahannya di sini. Jadi saya melihat banyak sekali orang ya yang tidak berani menolak dan selalu bilang iya di dalam timnya ya. Tidak berani konflik, takut konflik, ada fear of conflict. Nah, fear of conflict di sini ya. Nah, fear of conflict ini terjadi karena kita sungkan. Ya. Udahlah kalau temanku maunya gitu ya sudah aku ikut saja. Padahal aku tidak setuju dan menurut aku tidak baik. Nah,
fear of conflict ini nggak baik. Ya, yang baik itu ada konflik, tapi konflik yang terlalu besar nggak baik juga gitu. Ini penting ya. Jangan bilang bahwa Pak kalau berantem itu baik, enggak. Ya, konflik itu boleh terjadi, konflik itu boleh dibicarakan, tapi dengan sebuah kearifan. Dalam tim family, dalam tim bisnis, semua begitu. Ya, tapi kita nggak boleh kalau wah orang itu punya kelemahan ini, nggak berani ngomong semua nggak berani ngomong. Dampaknya apa? Dampaknya ya nggak jalan gitu. Semua saling menghindar. Ini bahaya. Ya. Tapi kita juga tidak diharuskan untuk bicara kasar. Bahkan kita tidak boleh kalau nggak setuju itu justru memaki-maki, nggak boleh. Tapi konflik yang baik, konflik yang masih sehat, yaitu konflik yang masih mau masih mau kita diskusikan ya. Jadi saya tidak setuju dengan pendapat Kak Armen karena menurut saya tidak seperti itu Kak. Gitu. Ya, tidak apa-apa. Ya, atau Pak San, saya tidak setuju Pak San, menurut saya itu tidak cocok gitu buat kehidupan kita. Ya nggak apa-apa gitu. Ya kita ngomong. Kalau perlu kita berdebat. Kalau di kantor kalau perlu kita berdebat, mana yang kita ambil pilihannya. Tapi kalau kita sudah mengambil pilihan, maka orang yang tidak setuju pun harus support. Nah ini beda. Ya, tidak setuju pun harus support. Itu disebut fear of conflict. Ya. Kalau dalam tes Anda fear of conflict Anda tinggi banget, berarti Anda terlalu sungkan untuk berdebat dengan orang lain. Nah, itu penting. Ya, jadi lihat. Ini yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah lack of commitment. Lack of commitment ini nggak ada yang komit gitu. Nggak ada yang komit ya. Kalau nggak ada yang komit, dampaknya justru ini, Pak. Nggak ada orang yang tanggung jawab terhadap apa atau B gitu. Ya salah ya sudah, terlambat ya sudah. Ya. Kalau kita komit, maka kita akan jalan dan kelihatan nanti siapa yang jalan dan siapa yang tidak. Terima kasih kawan-kawan yang baru hadir. Kita punya 191 peserta, ya. Peserta yang mau mencoba tesnya boleh di link ada di chat ya, untuk melihat seberapa Anda punya tim itu. Nah, sekarang saya jelaskan sesuatu cerita yang menarik menurut saya. Banyak tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu lah ya, lama banget sudah ya. Saya punya toko komputer namanya Micronet, sudah lama banget ya, di Panglima Sudirman, Surabaya ya. Nah, pada saat itu punya sales, timnya orang 5 gitu ya. Dapat sales baru namanya Leonardo, pinter banget orangnya, bisa jualan dan sangat kuat gitu ya. Nah, Leonardo ini dia kerja di tempat saya ya. Lalu dia dapat sebentar ya linknya. Oke. Lalu dia dapat penjualan saya waktu itu targetnya 3 bulanan 150 juta. Jadi 1 bulan 50 juta jualan komputer, personal komputer. Yang menarik buat saya adalah bulan ke-6, memasuki bulan ke-6. Leo mencapai target 150, kadang nggak capai, kadang nggak capai. Pas-pasan lah ya, tapi cukup bagus. Tiba-tiba dia datang menghadap saya di kamar saya. Pak San, saya minta waktu. Pak San, saya mau minta izin utang uang 70 juta. Loh buat apa, Leo? Buat beli mobil, Pak. Wah, saya bilang, loh buat beli mobil kenapa, Leo? Lalu dia bilang, begini, Pak. Saya ini badannya nggak kuat kalau naik sepeda motor ke Gresik. Waktu itu Gresik jauh masih belum ada tolnya ya. 15 tahun lalu. Pak, kalau saya punya mobil, tiap hari saya ke Gresik, saya yakin penjualan saya minimal akan mencapai 300 juta selama 6 bulan. Jadi bukan 150 tapi 300. Sebulan 100 itu saya merasa bisa, Pak. Karena di sana banyak perusahaan-perusahaan besar. Ya. Lalu saya tanya, Leo, kamu yakin, Leo? Yakin, Pak. Ya. Dan kalau saya hitung dengan 300 juta, komisi sales saya bisa untuk bayar cicilan mobil itu 2 tahun lunas. Wah, keren juga dia. Ya. Terus saya tanya, Leo, kalau sampai kamu tidak mencapai gimana? Sudah beli mobil? Ya Pak, kalau nggak mencapai, mobilnya boleh dijual Pak. BPKB Bapak yang pegang. Oh, keren ya. Dan kalau tidak tercapai, saya bersedia keluar dari perusahaan ini. Wah, keren banget ini. Keren. Saya kasih kertas putih, saya bilang, ayo yuk Leo, bikin pernyataan. Jadi dia tulis pernyataannya, bahwa saya bersedia, saya meminjam uang untuk mobil dan seterusnya. Dan yang menarik lagi dari saya adalah, Leo ini
saya belikan mobil, langsung dia kerja, Pak. Seminggu kemudian, salah satu sales yang bagus di tempat saya, ya, yang terbaik, datang ke kamar saya. Pak San, ya Pak, Pak minta maaf Pak, tanya ya Pak, ya monggo, nggak apa-apa. Pak San, Leo dibelikan mobil ya. Iya, kenapa? Saya juga mau loh Pak. Saya juga mau loh Pak. Saya ambil kertasnya Leo itu, saya kasihkan dia. Oke, kamu bikin pernyataan seperti ini. Di sana tulisannya, saya Leonardo berhutang 70 juta untuk mobil dan komit untuk mencapai penjualan sejumlah sekian. Kalau tidak mencapai, mobil boleh dijual lagi dan saya bersedia keluar. Wajahnya pucat Pak. Tanda tangan, kamu kan senior gitu. Saya pikir dulu ya Pak, saya pikir dulu ya Pak. Permisi ya Pak, maaf ya Pak ya, saya ada tamu Pak, langsung jalan lari. Ya. Buat saya itu menarik banget ya. Tapi buat saya, Leo ini menarik banget. Untuk 2 tahun berturut-turut dia menjadi sales terbaik kita. Langsung. Ya. Memang tidak selalu mencapai nilai 250, 300 yang diharapkan. Pernah loss 1-2 kali. Tapi menurut saya nggak apa-apa. Ada lebihnya juga. Kalau di average masih tercapai. Ya. Jadi dia bangga banget. Dan saya ingat cerita ini. Dan menurut saya, kalau Anda punya komitmen seperti itu, ya ini lack of commitment ya. Anda komit, saya kalau nggak bisa, saya keluar. Ya. Saya harus mencapai target ini. Beda. Semangatnya beda, kerjanya beda, teamworknya juga beda. Nah, selain disebut komitmen, ini disebut accountability. Accountability itu maksudnya apa? Maksudnya tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Ya. Siapa yang accountable. Jadi, kalau dalam satu grup itu bukan semuanya sales, satu bagian apa, maka setiap orang tanggung jawab terhadap bidangnya. Ya. Nah, ini akan membuat grup kita menjadi powerful banget. Kenapa? Karena grup kita semuanya accountable dan semuanya punya keberanian untuk mengambil komitmen. Nah, inilah teman-teman sekalian, ini hasilnya. Ini hasilnya. Saya jelaskan dulu lalu saya minta Armen share ya hasil Anda. Jadi ini bisa tinggi, ini bisa rendah ya. Tapi di grup yang sama ya. Ini bisa absence of trust-nya 60 berarti jelek ya. Tapi di sini absence of trust-nya justru 32. Bagus ini, di sini bagus. Ya. Sedangkan di sini attention to result-nya bagus, tapi di sini jelek. Padahal di dalam tim yang kurang lebih sama. Ini menarik. Karena apa? Karena kacamatanya beda gitu ya. Timnya ini enggak seluruhnya satu grup gini, tapi satu perusahaan. Tadi itu satu perusahaan. Oke, Armen silakan show-kan hasilnya teman-teman. Ya, ini saya minta Armen mengambil. Nah, sudah cukup 3-3 ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya akan share sebentar. Armen tolong diizinkan saya share annotate ya. Sudah. Nah, teman-teman lihat ya. Ini Mia Wahyu tadi yang pertama ya. Ini 54 absence of trust-nya. Berarti di dalam timnya justru kurang terjadi saling percaya. Sedangkan inattention to result-nya justru bagus. Berarti sangat perhatian pada hasil akhir semuanya. Oke ya, kelihatan ya. Nah, kalau ini Jumi, kalau lihat ya, lack of commitment-nya tinggi. Berarti justru orang-orang tidak ada yang komit gitu. Tidak ada Leonardo-nya gitu ya. Tapi inattention to result-nya cukup baik. Tapi bedanya nggak banyak. Ini bedanya dikit ya. Lihat ya, bedanya 20. Ini lihat, bedanya cuma nggak ada 20 bahkan ya. Ini bedanya juga sedikit, 53 dengan 43 ya. Ini Duyanto. Jadi bedanya sedikit antara yang paling baik dan yang paling buruk. Armen, slide berikutnya. Nah, ini ya, kita lihat ya. Ini lihat ya, inattention to result-nya 48, ini juga bedanya dikit ya. Ya, fear of conflict-nya 32. Berarti ini bagus. Artinya apa? Artinya timnya Giovanni ini lebih berani konflik, lebih berani ngomong gitu. Kalau nggak setuju gitu. Ya. Kalau di sini fear of conflict-nya di tengah. Ya, tapi absence of trust-nya justru lebih baik. Oke, next slide, Armen. Ini Yun tadi ya. Nah, ini juga kalau Anda lihat, nah ini bedanya cukup banyak. 91, waduh ini Desi ini kasihan ya, tinggi banget ini 91 ini. Berarti absence of trust-nya tinggi banget ya. Lack of commitment-nya juga tidak bagus, walaupun 69 tapi tidak bagus gitu. Tidak bagus ya. Tidak bagus. Ini inattention to result-nya 54, lack of commitment-nya 37, bagus. Tapi trust-nya 49. Semakin tinggi, ya silakan. Armen dibuang. Semakin tinggi, sudah habis kan ya? Ada lagi? Tidak ada. Oke. Semakin tinggi, semakin jelek. Nah, Anda bisa lihat jeleknya di mana. Lalu bisa refleksi diri, saya jeleknya di mana tim saya ini. Ya.
Kalau tim Anda butuh cohesiveness, butuh teamwork yang bareng, harus diperbaiki. Tapi kalau tim saya ini tim sales, Pak, pokoknya yang bagus ya enggak apa-apa. Pokoknya aku bagus enggak apa-apa, Pak. Yang jelek biarkan, ya sudah enggak apa-apa. Tergantung kebutuhan tim Anda untuk mencapai teamwork yang baik. Ya. Oke. Pertanyaan. Saya rem dulu sebelum saya masuk ke dalam yang lain. Silakan. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Pak, boleh Pak Ya, Pandu. boleh Dwi. Silakan. Menarik sekali nih Pak, lagi coba evaluasi membayangkan tim ya. Tadi Ya. saya sangat tertarik sekali bagaimana kita menciptakan building trust. Salah satu poin yang sangat menarik adalah Johari Window ya Pak ya. Ya. Artinya Johari Window adalah bagaimana kita membuka, Lebih tahu. iya, lebih tahu. Lebih saling kenal. Dari kenal. Oke, pertanyaan saya adalah Johari Window ini untuk kita punya tim kan banyak ya Pak. Pak, ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama adalah berapa lama kita lakukan Johari Window dalam 1 tahun, itu pertama. Yang kedua, ketika berbicara tentang Johari Window kan artinya mengenal pribadi dan tim. Tentang tim, tentang tadi Pak Radi bilang tentang keadaan dia. Wah, anak saya lagi seperti ini. Apakah boleh di Johari Window tuh buka-bukaan Pak? Buka-bukaan maksudnya gini. Kita punya tim. Misalnya Juli, kamu ini harusnya orangnya terlalu baperan. Kamu nggak bisa ngomong, kamu kasar. Kamu harus gini. Boleh nggak kita? Artinya kan keterbukaan ya. Artinya nothing tulus gitu. Artinya kita buka-bukaan bahwa kelemahan dia seperti ini loh. Kita telanjangin, tapi tidak ada boleh marah Pak. Boleh nggak seperti itu Pak? Nah, ini menarik ini. Jawabannya boleh, tapi harus dengan hati-hati. Tadi yang kamu bilang bahwa kamu baperan. Itu bukannya hidden, tapi itu blind spot ya. Jadi orang tuh nggak merasa kalau dia baperan. Jadi misalkan saya bilang dengan Pak Dwi ya, Dwi, kamu ini maaf ya Dwi ya, kamu ini agak baperan loh. Kemarin ada orang bicara satu kalimat, wajahmu langsung merah dan marah-marah. Ini contoh. Baperan itu adalah keadaan di mana orang itu blind spot, dia tidak merasa baperan. Kalau diberitahu dia akan lebih sadar. Tapi kalau hidden itu kita memberitahu sesuatu yang tidak diketahui orang. Nah, ini pertanyaan yang bagus tadi adalah seberapa sering, tidak ada aturannya. Ya, cuma sebuah keterbukaan. Pak Dwi boleh sekali-sekali coba dengan timnya sekali-sekali ya. Bikin acara gathering makan malam ya, santai lah ya. Kita bilang acara santai malam, makan jagung bakar, dikumpul-kumpul sambil cerita tentang kehidupan diri masing-masing. Ya, sambil cerita. Lalu Anda coba lakukan itu katakanlah sebulan sekali lah ya, lakukan 2-3 kali ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil santai. Lalu lihat setelah itu apakah timnya semakin kuat hubungannya atau tidak. Saya yakin tim Anda akan semakin kuat hubungannya. Ya, karena Johari Window-nya semakin besar. Orang semakin tahu saya kenapa, anaknya bagaimana, semakin mau cerita, dan semakin kenalnya makin dekat. Dan mau tidak mau semakin engage dalam pekerjaannya. Boleh coba, Pak? Ya, itu salah satu contoh. Tapi apakah itu harus official di kamar ruangan gitu lalu bilang, ayo sebutkan rahasiamu? Tidak ada ya Pak. Ya. Tentu dengan sebuah kearifan dalam membentuk Johari Window itu. Ya. Kenapa kadang-kadang seorang pemimpin, saya kemarin baru podcast dengan salah satu dosen kita juga ya, Pak Michael Pardi, dan dia cerita Pak, kalau saya memang menyediakan waktu untuk anak buah saya, duduk ngobrol 1 jam dan tidak bicara kerjaan. Nah, ini menarik, saya bilang. Loh, Pak, kalau nggak bicara kerjaan terus gimana, Pak? Ya ngobrol santai aja, apa saja itu. Nah, itu menurut saya meng-create Johari Window yang lebih besar. Ya. Tanpa sadar. Kalau ngomong kerjaan kan nggak ada ya, sudah itu ya kerjaan gitu, itu jam kerja. Baik di jam kerja atau di luar jam kerja. Ya, dia bilang kalau saya punya karyawan katakanlah 20, saya pilih 3 yang paling penting dan saya ajak ngobrol. Yang nggak penting saya minggirkan. Saya priority juga, nggak punya waktu terlalu banyak. Dan saya ajak ngobrol, tapi saya tidak ngobrol kerjaan. Kadang makan siang, ya kadang duduk-duduk aja ngobrol sambil minum teh atau ngobrol kopi gitu ya. Nah itu meng-create Johari Window yang lebih besar. Saya tanya gimana keluargamu, apa yang terjadi akhir-akhir ini bagaimana, dan itu meng-create Johari Window. Oke, yang lain. Makasih Pak Tan. Sama-sama Dwi. Ya, Jaisa silakan. Makasih Pak Tanadi. Itu yang tadi blind spot yang apa? Ya, kita tidak tahu tentang diri kita. Iya. Ada yang kita tahu, kita kasih tahu.
Apa ya tadi, terus ada yang kita kita apa kita tahu kita nggak kasih tahu ya Pak ya. Ya, Ya tadi ada yang apa namanya yang nggak kita tahu gitu tentang kekurangan kita. Nah, untuk mewujudkan kondisi tersebut Pak, ya. yang kita itu kita yang memberitahu kondisi kita atau kita mencari tahu kondisi mereka Pak. Jadi gini, kalau Jaisa cerita tentang dirinya kepada saya, maka itu Jaisa membuka hidden area ke saya. Ya, asumsinya Jaisa anak buah saya. Ya. Tapi kalau Jaisa tidak sadar akan diri Jaisa dan saya merimain Jaisa, ya tadi saya pakai contoh, oh kamu baperan, ya, kamu gampang marah, gitu. Itu saya membetulkan blind spot Anda karena Anda nggak sadar itu. Jadi saya memberitahu orang itu tentang kesalahan dia yang dia nggak sadar, itu membuka blind spot. Itu Oke. goalsnya itu apa ya Pak ya? Supaya Anda atau orang itu tahu dirinya sendiri. Oke, baik. Nah, masalahnya kalau misalnya nih kita kan mau cari tahu nih kekurangan kita apa nih Boleh yang ditanya orang. dirasakan oleh apa bawahan gitu. Ya, Tapi agak sulit karena mereka semua agak-agak apa ya takut gitu. Iya. Nah, itu Ada caranya. Caranya begini. Misalkan atasan saya Pak Dwinanto, ya, atau bawahan saya Pak Dwinanto. Pak Dwinanto, saya akan bikin acara seperti ini. Pak Dwi, kelemahan pendapat saya apa? Coba kasih satu kritik. Memaksa, Pak. Atau kritik buat saya, Pak Tanadi ini, apa yang bisa Bapak kritik kalau mau memberikan kritik kepada Pak Tanadi? Sengaja minta sesuatu yang negatif kepada orang lain. Memang tidak gampang, terutama kalau bawahan ke atasan. Tapi Anda bisa tanya kawan Anda bisa tanya sama saudara Anda, orang yang tidak punya kepentingan kalau menjelekkan Anda, itu lebih gampang. Oke. I see. Oke, Rafael, silakan. Senang juga ketemu ya. Ini anak-anak ini saya yang paling senang adalah setelah lulus tuh nggak mau berhenti belajar. Silakan Pak Rafael. Terima kasih Jaisa. Suaranya masih mute Pak Rafael. Oke, malam Pak Tanadi. Malam. Senang bisa berjumpa lagi. Dan siap. Ini wali kota Singkawang ini. Silakan Pak. Nama saya enggak ikut yang Jumatan ini Pak Tanadi. Iya, mau. Memang temanya sangat diperlukan untuk saat ini yang sedang saya pergumulkan di Singkawang. Ya. Karena teamwork ini sebenarnya bicara yang saya alami selama ini integritas pribadi kita juga ya sebagai seorang leader di situ kan. Ya. Nah, sehingga integritas ini akan menjadi magnet untuk teman-teman follow atau tidak follow kita. Ya. Nah, saya tertarik yang tadi konflik tadi. Saya pernah dengar istilah manajemen konflik, Pak Tanadi ya. Oke. Saya tidak tahu update ilmu terbaru tentang manajemen konflik bagaimana, mungkin nanti Pak Tanadi boleh share sedikit. Ya. Tapi apakah boleh dalam sebuah tim yang kita harapkan sehat itu sebisa mungkin menghindari konflik, Pak Tanadi? Nah, karena kadang reaksi tiap orang kan beda-beda, Pak Tanadi. Ya, saya setuju dengan Pak Rafael. Bahkan ada kata divide et impera, orang sengaja dipercah belah. Pendapat saya begini, tim yang intim harus punya ketidaksamaan pendapat, tapi nggak boleh merusak tim itu. Karena kalau semua sama pendapat, percuma. Tim itu tidak ada gunanya ya, ikut satu orang aja. Tapi kalau dalam satu tim, itu ada ketidaksamaan pendapat dan bisa berdebat. Tetapi masih dalam kasanah yang sehat, itu baik. Misalkan Pak Rafael di dalam bisnisnya mengatakan kita mau mendatangkan orang asing untuk datang ke dalam taman wisata kita. Ada yang bilang jangan Pak, taman orang asing itu jarang datang, biayanya mahal menyediakan bahasa Inggris ya. Nah perdebatan ini penting Pak, karena tujuan kita sama-sama baiknya. Ya, nah perdebatan ini dibutuhkan. Bahkan kalau tidak ada perdebatan itu jelek. Nah, dengan adanya perdebatan itu, sebuah konflik itu oke. Selama kita menyepakati bahwa nanti kalau di putusan apapun, semua nurut loh ya.
Jadi kalau kita putuskan misalkan hanya menerima tamu dalam negeri, ya sudah. Yang bilang luar negeri pun nggak boleh marah gitu. Jadi dia harus sadar pendapat yang diambil orang lain lebih baik. Ya nggak apa-apa, Pak. Ini penting banget. Ya. Kalau enggak nanti sakit hati. Begitu salah, nah gua udah ngomong tuh Rafael nggak tahu, dia nggak nurut. Nah itu nggak boleh. Ya, berarti konfliknya bukan untuk kebaikan bersama. Konflik di sini adalah konflik yang dibangun untuk kebaikan bersama. Kira-kira gitu Pak Rafael. Semacam discernment gitu mungkin kali Pak Tanadi ya. Ya, jadi harus ada tujuannya baik, tapi tidak salah pendapat. Enggak apa-apa. Upaya mencari yang betul-betul diskresinya yang terbaik yang mana gitu ya. Kemudian tadi masalah known and unknown tadi yang Johari Window itu juga sangat menarik tadi. Ya. Terkadang seorang pemimpin kan berusaha menutupi dalam tanda petik apa yang tidak perlu anak buah tahu Pak Tanadi. Nah itu fleksibilitasnya di mana Pak Tanadi? Menurut saya enggak apa-apa Pak. Ada hal yang memang enggak perlu diberitahukan orang. Ya. Contohnya perusahaan, misalkan kalau saya sebagai pemilik, saya tidak perlu membuka semua untung rugi perusahaan kepada semua karyawan. Contoh aja ya. Buat saya itu enggak apa-apa. Tapi ada hal yang boleh terbuka. Jadi kita juga harus memilah dan memilih apa yang terbuka dan apa yang tidak terbuka. Menurut saya gitu. Oke, artinya tetap realistis dan pragmatis gitu Pak tadi. Tidak. Ya, baik. Oke, saya memperpendek waktu ya, Ya. Pak Mustafa, singkat aja silakan. Baik Pak, terima kasih. Suara saya terdengar jelas Pak? Jelas Pak. Baik. Saya melihat fear of conflict tadi akan berakibat pada lack of commitment ya, karena ketakutan menghindari diskusi atau debat akhirnya menjadi partisipasi yang tidak aktif sebuah anggota gitu. Nah, saya melihat apa yang terjadi di Indonesia terutama ini bisa berhubungan dengan culture Pak, karena kita tidak terbiasa terbuka. Setuju banget. Kita itu sudah coba berhati-hati, misalnya menyindir atau mencoba secara halus gitu. Tapi pun masih terjadi ketegangan atau misalkan next week meeting akan jadi diam justru seperti itu. Setuju banget. Nah, artinya pertanyaan saya, jadi bagaimana cara kita mendorong debat ataupun diskusi yang konstruktif gitu, dan mengajarkan anggota tim untuk melihat konflik sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan inovasi tim seperti itu Pak. Terima kasih. Very good Pak, very good. Harus dimulai dari atas Pak. Jadi pimpinannya yang harus bilang, ketika meeting dia bilang, ayo semua siapa yang setuju dengan pendapat saya, siapa yang tidak. Nah ini nggak ada yang ngangkat tangan. Sekarang saya minta 5 orang harus memberikan keberatan. Kenapa ide saya ini jelek? Ayo kalau menurut kamu keberatannya apa? Nah dipaksa Pak, dipaksa. Sehingga nanti dia orang kebiasaan, karena kan habit dan culture itu kan dimulai dengan paksa, menjadi bisa, lalu biasa, lalu jadi budaya Pak ya. Nah kita paksa. Kalau sudah dipaksa, nanti pada saat meeting berikutnya yang ngasih pendapat Pak Mustafa. Ayo, siapa yang tidak setuju dengan pendapat Pak Mustafa? Jadi semua orang mulai berani, Pak. Nah, kalau sudah berani, dia lain kali tidak apa-apa, Pak. Dia tanya, dia ngomong. Nah, budaya ini yang harus dibiasakan, gitu. Ya. Tapi dalam situasi yang tidak saling menyerang manusianya, tapi idenya, gitu. Ya. Ini dibuat sebagai sebuah budaya untuk ngobrol, Pak. Itu yang menurut saya penting. Ya. Budaya ini tidak mudah, Pak. Ya. Tapi kalau kita membuat di kantor kita minta selalu sama orang, ayo coba tolong Anda yang tidak setuju, semua orang harus tidak setuju sama saya, nggak boleh semua setuju, ayo. Misalnya Anda nggak setujunya apa? Nah gitu Pak, mau nggak mau orang ngomong. Dan kalau sudah ngomong dia terbiasa, dan kalau dia terbiasa dia akan menjadi lebih baik. Benny nanti dulu ya, saya lanjut aja ya waktu nanti saya mampir ke kamar untuk tanya Benny. Tidak apa-apa, ataupun Yun ya. Saya lanjutkan. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam sesuatu yang menarik menurut saya. Namanya adalah sebuah workshop sederhana. Ini case study. Namanya The Race Car ya, The Race Car Team. Saya akan memasukkan Anda ke dalam grup Armen tolong PDF-nya dibagikan di kelas. Ya, ini 200 orang ya. Saya nggak tahu nanti gimana ya, biarlah sekalian networking ya. Jadi ini adalah race car. Ya, filenya bisa dikirimkan untuk yang case study saja ya Armen. Ya. Jadi,
Nah, ini race car team. Ya, saya kirimkan sederhana aja filenya. Ada yang lebih panjang dalam bentuk PDF lebih panjang. Ini yang singkat. Jadi gini, ya. Studi kasus ini tentang tim balap. Jadi Anda ini punya tim balap namanya Pinnacle, ya, dan akan berperang dalam Grand Prix yang mendatang, sehingga butuh keputusan penting, ya, di dalam grup nanti. Skenarionya bersiap-siap untuk menghadapi Grand Prix, ya, yang paling hebat, dan insinyurnya sedang membuat mesin baru yang luar biasa bagusnya. Tapi mesin baru ini ada cacatnya, Mas Ian. Nanti bisa dibaca. Nah, tim Anda 5 orang ini. Ada Alex, ada Sam, ada Jordan, ya. Ini semua memastikan protokolnya. Ini kalau mau lebih bagus, akan berpura-pura. Kamu jadi Alex, terus terjadi diskusi. Ya. Nah, diminta untuk diskusi di dalam ruangan. Hasil diskusinya cuma satu, yaitu apakah Anda akan memakai mesin lama yang sudah reliable, tapi nggak mesti juara, atau Anda memakai mesin baru, ya, yang tidak reliable, tetapi bisa menang, lebih bisa menang. Saya minta ini difoto aja ya teman-teman ya, karena ada Armen juga mengirimkan filenya. Ya, silakan difoto. 1, 2, 3, go. Ya, yang kedua difoto ini, 1, 2, 3, go. Filenya ada di soft copy, di chat. Ya. Oke, saya selesai ya. Ini mencoba nih, 200 orang dibagi satu grup 8 orang ya, sambil kenalan. Saya tahu yakin sebagian akan mungkin video off, enggak apa-apa lah ya. Yang video on kenalan, random aja Ramen ya. Sekali-sekali kan random. Oke, Kita Pak. kasih 10 menit deh sambil kenalan bareng-bareng, enggak apa-apa, 10 menit. 10 menit satu grup 8 orang, jadi berapa grup, Amin? 25, Pak, kurang lebih. Ya sudah, kita coba ya, kita coba. 10 menit, ayo ngobrol. Oke. Apa yang Silakan. Anda lakukan? Soft copy-nya sudah ada ya. Waktu keluar jawabannya cuma satu, nanti tulis ya grupnya, sembarang tulis grup saya, satu orang aja di dalam grup yang nulis, jangan nanti semua orang nulis jadi kacau. Kita pakai mesin baru apa mesin lama? Oke, silakan. Oke. 10 menit, go. Oke, teman-teman, saya tunggu ya. Saya nanya individual deh ya, saya nanya individual. Ini menarik ini ya. Teman-teman tolong yang timnya, tiap orang dalam timnya mencatat aja ya. Jadi Anda mau terus pakai mesin baru atau mesin lama, dicat saja ya. Tiap orang. Lalu saya akan coba reminder dulu ke beberapa orang ya. Ke beberapa orang sambil kita diskusi ya. Amin, Abu nanti dulu ya. Sebentar ya. Kita apa namanya? Saya mau tanya orang. Tapi silakan deh, tanya dulu nggak apa-apa. Silakan, Amin, Abu silakan tanya dulu. Iya, Pak Tanadi, selamat malam. Malam. Nah, tadi yang kami diskusikan di grup itu Pak Tanadi, ini balapannya belum jelas. Maksudnya Grand Prix ini apakah balapannya cuma satu kali balapan atau balapannya berseri yang mungkin dalam 1 tahun kalender itu ada 19 seri contohnya. Anggaplah 1 tahun ada 3 kali sampai 4 kali. Anggaplah begitu. Oke Pak, kalau begitu ya. Kami sepakat menggunakan mesin lama. Pertimbangannya seperti ini Pak. Oke, ditulis saja Pak, ditulis supaya kita ada 25 grup nanti kita lihat ya. Saya ditulis saja ya. Pertimbangannya karena tadi silahkan. Nggak apa-apa, nggak usah dikasih nomor juga nggak apa-apa. Salah satu aja yang nulis, asal jangan semua nulis kan nggak apa-apa. Oke, saya ya, tidak apa-apa. Saya pingin ngobrol dengan beberapa orang dulu yang saya kebetulan kenal untuk lihat beberapa pandangan masing-masing orang ya. Brian, silakan Brian. Menurut Anda pakai mesin lama atau mesin baru? Pendapat pribadi aja, bahkan pendapat grup nggak usah, nggak apa-apa. Dan kenapa? Oke, selamat malam Pak Tanadi, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya. Oh ya, kalau mungkin dari pendapat pribadi ya Pak ya, saya kepenginnya sih pakai mesin baru Pak. Oke. Ya, mungkin kenapa ini ya, alasannya? Kalau pakai mesin lama kan tadi keterangannya terbukti. Armen coba tolong dihitung yang baru dan yang lama berapa yang banyak. Ya, terus Brian, monggo. Terbukti mungkin kayak tadi yang disampaikan Pak Amin Abu itu mungkin terbukti dan tahan sampai beberapa seri gitu ya. Mungkin kalau itu long run atau hanya mungkin kayak one make crash berapa kali gitu. Nah, tapi kalau itu kan udah ikut tapi belum pasti menang. Terus misal kita nggak menang juga exposure-nya, kalau yang ada tim marketing dan ini kan di sini juga kita nggak dapat
ini nih apa spotlight apapun juga kalau nggak menang gitu kan. Jadi kayaknya kalau saya sih ini Pak apa mau coba ngambil resiko buat pakai mesin yang baru yang mungkin dapat memberikan kans untuk kemenangannya lebih tinggi, walaupun mungkin di akhir-akhir seri itu belum tentu tuh yang kayak ketahanannya bisa dapat diandalkan atau enggak, reliable atau enggak. Cuman kalau kita bisa make a moment yang pas di situ, kita bisa jadi door-nya mungkin di situ Pak, terus jadi bisa keberhasilan buat narik apa sponsor baru atau gimana ya. Oke, jadi menurut Brian adalah pakai mesin lama atau baru? Satu kata. Saya tim mesin baru Pak. Oke. Siap. Amin tadi di mesin lama ya. Oke. Yun, lama atau baru Yun? Kelompok kami mesin baru Pak. Mesin baru, oke. Mesin baru. Sambil nunggu ya, Adit. Iya, karena kita merasa ini momen yang tepat untuk menunjukkan hasil produk baru kita. Ketika nanti pun ada resiko, itu nanti kita akan perbaiki lagi di turnamen berikutnya. Jadi nggak mau kehilangan momen untuk mempromosikan produk baru. Yes, Adit silakan. Mesin baru, Pak. Kita tadi mesin baru. Oke, mungkin yang terakhir saja, Pak Sugianto, monggo Pak. Kalau kita tadi menyimpulkan pakai mesin baru, Pak Tanadi. Oke. Sekarang saya tanya, Armen berapa yang baru, berapa yang lama? Kurang lebih aja. Yang baru nih jawabnya ada kurang lebih 20-an orang, Pak. Yang lama? Yang lama kurang lebih 7 kalau di chat. Oke, jadi ini hasil kurang lebihnya ya, 20 banding 7. Teman-teman sekalian, ini adalah case study yang saya dapat waktu saya kuliah. Jadi saya kuliah di MBA 20 tahun lalu, case ini keluar. Ya. Dan kita dibagi, sebentar, saya lihat. 80 orang waktu itu dibagi 8 grup, saya kalau nggak salah ini. 8 atau 9 grup. Kita duduk, kita dikasih waktu 20 menit, Pak. Jadi 20 menit ke ruangan sebelah, diskusi. Tulisannya lebih kompleks dari ini. Ya. Dan hasilnya adalah semua tim, kecuali satu, semua memilih tim mesin baru, termasuk saya. Ya. Nah, baru diceritai. Jadi ini akan Anda ingat sampai lama, ya, akan ingat sampai lama. Jadi ternyata case study ini kan palsu ya, case study ini. Nah, case study ini dibuat oleh siapa? Nah, ini menarik. Saya akan jelaskan. Armen, case-nya jawabannya boleh dibagikan. Jadi ternyata case ini dibuat untuk menjelaskan tentang pesawat Challenger. Jadi pesawat ula-alik Amerika yang meledak. Ya, jadi Challenger ini tahun 86 meledak 73 detik setelah peluncuran dan semua awak pesawatnya mati. Nah, ini realnya. Dan orang-orang membuat case study mobil balap itu palsu sebenarnya, tidak pernah ada. Dia buat untuk ini. Jadi dimiripkan situasi orangnya, ya. Lalu timnya seperti apa, ya, maka keluarlah apa yang disebut dengan groupthink. Nanti saya jelaskan groupthink. Ya, groupthink itu adalah orang merasa ya ini kemauan grupku, ya, nggak ada yang mau tanggung jawab kalau sampai ada sesuatu. Ya pokoknya grupku seperti ini. Ya, ini saya kira Armen tolong di-sharekan ya hasilnya. Nanti ada di PPT saya. Ya, ini di groupthink karena itu ini adalah groupthink. Groupthink ini kita gagal mengidentifikasikan risiko. Toh pasti bisa. Kalau di-delay pesawatnya nanti di pesawat, wah memalukan kita, padahal sudah lama dan lain-lain, dan reputasi dan keuangan dan lain-lain. Maka yang terjadi adalah sebuah groupthink. Ya. Analogi ini menarik. Dan saya dulu pengen ngajar ini, kebetulan nggak tahu di mana filenya, nyari nggak ketemu. Ya. Dan yang paling ajaib adalah saya cari di ChatGPT keluar, Pak. Jadi saya bilang di ChatGPT saya punya case study tentang Challenger yang meledak, tentang mobil balap. Jadi, Pak. Waduh, kaget saya. Ya. Lalu saya perbaiki sedikit, saya jadikan ini. Jadi ini dibuatkan oleh ChatGPT. Tapi saya dulu dapat case study-nya mirip ini, persisnya saya nggak ingat sudah 20 tahun. Saya lulus MBA 20 tahun yang lalu. Jadi waktu itu masih hot, Pak. Karena kan meledaknya kan belum selama ini ya. Sekarang kan sudah lama banget, sudah nggak ada ingatan. Tapi yang menarik adalah case-nya itu dibuat mirip. Memang sengaja dibikin mirip dengan Challenger, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Cuma tidak dibilang bahwa itu pesawat ula-alik. Ya. Nah ini adalah
penjelasan terbaik tentang apa yang disebut dengan groupthink. Saya explain dulu baru kita diskusi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan groupthink. Groupthink itu adalah ketika kita satu grup, semua melok, tidak ada yang berdebat, tidak ada yang bertengkar, ya. Maka ciri-cirinya adalah tekanan itu jadi tinggi, tekanan untuk konformis. Jadi semua harus ikut gitu. Tidak ada kritik, ya, keputusan tidak optimal dan mempunyai potensi kegagalan. Ini groupthink. Namanya groupthink, konsepnya namanya groupthink, ya. Ini biasanya karena apa? Kepemimpinan yang terlalu dominan. Bosnya maunya gitu dan bisa apa-apa. Nggak selalu salah loh, ya. Saya bilang dulu ya, nggak selalu salah. Cuma ini penyebabnya dulu. Kedua, kohesivitasnya tinggi. Jadi grup ini saling menjaga harmoni yang tinggi. Yang ketiga, isolasi terhadap pendapat dunia luar. Ya, jadi dalam semua. Dan yang keempat, tekanan waktu. Dan yang kelima, proses pengambilan keputusan yang terlalu kesusu. Ya, ini groupthink. Nah, dampak negatifnya, keputusannya sering buruk. Ya, inovasinya terhambat, moral rendah, kegagalan proyek mungkin tinggi, produktivitasnya bisa turun. Ya. Nah, untuk menghindari groupthink, dorong perbedaan pendapat, libatkan pihak luar, struktur pengambilan keputusan harus baik, pemimpin harus relatif netral, dan evaluasi alternatif yang ada. Ya. Nah, saya kasih 3 contoh. Yang pertama Kodak. Kodak ini ketika dia mau menemukan kamera digital, yang pertama kali tahu siapa? Kodak. Tapi Kodak tidak pakai dan tidak percaya tentang kamera digital. Dan dia tidak pakai. Dampaknya apa? Dampaknya kamera digital, Kodak miss. Dan akhirnya perusahaannya tutup. Yang kedua adalah Nokia. Siapa yang mengerti tentang touchscreen pertama? Nokia. Nokia mau pakai enggak? Enggak mau. Ya, bahkan ketika iPhone bikin Nokia bikin iPhone, Nokia mentertawakan. Siapa yang mau pakai komputer pakai touchscreen itu? Ya. Dan Nokia meninggal. Maksudnya produknya. Dan yang ketiga Apple, ya. Ini case-nya iPhone yang tadi saya cerita. Memang bosnya ini dominan. Jadi Steve Jobs ini dominan. Tapi timnya juga kuat gitu. Timnya juga mau mendorong dan diskusi dengan Steve Jobs bahwa Steve gak iso gitu, ya. Zaman telepon tuh mari gini akan besar gitu. Dan butuh 6 bulan. Ini ada story-nya. 6 bulan untuk memaksa si Steve Jobs supaya dia mau untuk membuat iPhone. Akhirnya Steve Jobs mengalah. Nah, ini menarik, ya. Artinya sebuah pemimpin yang kohesif, yang powerful pun, kalau timnya cukup oke dalam melakukan debat dan beda pendapat, hasilnya juga cukup oke. Ya. Tidak selalu bahwa tim yang pimpinannya kuat itu selalu salah dalam teamwork gitu ya, dalam teamwork. Bisa benar juga. Dan tidak selalu bahwa groupthink itu negatif. Nggak selalu. Kadang-kadang juga nggak apa-apa. Ya, cuma diingatkan saja bahwa groupthink itu mempunyai bahaya. Contohnya tadi saya bilang Nokia dan lain-lain dan banyak perusahaan yang tutup dan seterusnya. Yes, berhenti saya. Ada pertanyaan? Ini case kedua. Jadi kita bicara groupthink di dalam teamwork. Bagaimana di dalam teamwork itu ketika keputusan tidak maksimal. Ya. Aristo, silakan. Wah, selamat malam, Bos. Malam, Mbak Tanadi. Ini Honda mobil buat teman-teman Honda Wahana, ini Honda mobil. Silakan. Tadi sih grup diskusinya memang nggak ada yang respon, Pak. Cuman saya memposisikan diri sebagai ya seperti role saya harian sebagai pimpinan perusahaan, di situ saya sebagai manajer tim. Saya melihat nomor 1 dari faktor resiko. Selalu itu yang saya terapkan di bisnis saya, Pak. Saya keputusan apalagi ini keputusan besar kan dalam tim balap, ini mesin ini pengaruh, apalagi ada risiko meledak, itu saya bakal kehilangan pembalap terbaik saya kehilangan reputasi tim saya. Jadi itu yang saya langsung pikirkan, tetap mesin lama saya mending kalah, mungkin nggak masuk podium, tapi tim saya masih eksis, mobilnya masih eksis, si pembalap saya masih eksis, sambil insinyur saya mempersiapkan mesin baru ini lebih matang, bisa mengatasi kelemahannya dan akhirnya bisa menciptakan mesin yang lebih baik, gitu Pak. Keren Aristo. Ya,
itu memang waktu dulu 20 tahun lalu saya ikut case study ini, 1 dari 9 grup yang enggak gitu. Kecuali kalau Anda Google ya, kalau sekarang ada kopi, ada Google, ketahuan, oh ini apa challenger ya. Tapi kalau dulu kan enggak ada Google Pak waktu itu, Pak. Belum mikir sampai sejauh itu. Memang benar, yang Aristo katakan tuh benar banget. Kalau kamu orangnya hati-hati, biasanya selamat. Tapi pada saat itu, dulu case-nya lebih panjang, 4 halaman seingat saya. Pressure publik itu tinggi banget supaya challenger-nya terbang. Ya. Ini kita kembali berandai-andai, balik ke zamannya challenger. Sehingga orang yang tidak setuju itu terlindas. Ya, jadi kalau Aristo tadi yang jadi pimpinan challenger, kita selamat challenger. Kira-kira gitulah ya kabarnya ya. Tapi kebanyakan. Saya running ini sudah banyak kali ya. Kebanyakan tadi 20/9. Ini sudah termasuk cukup tinggi yang tidak setuju. Biasanya lebih kecil. Kalau 10 grup itu paling 2 yang tidak setuju. Ya. Ya ini berarti harusnya 4, tapi kita dapat 9. Banyak berarti yang tidak setuju. Silakan. Jadi kayak gitu. Tapi menarik, pendapatnya Aristo benar banget, dan thank you banget udah sharing. Tapi karena dia punya dealer mobil Honda, jadi jadi ngerti banget ini ya. Yang lain mungkin tidak merasa karena biasanya jualan pensil gitu, jadi nggak sama. Oke, thank you Aristo. Ya, saya merasa ini tuh similar lah Pak di keputusan-keputusan bisnis yang harian saya lakukan itu saya juga misalnya apalagi yang besar ya Pak, yang maksudnya bisa berdampak besar terhadap perusahaan, saya tetap nomor 1 terjeleknya apa dulu nih gitu loh Pak. Yang saya ukur itu dulu. Baru saya pikir benefit, betul. Seperti misalnya saya mau mengambil hutang ke bank dalam jumlah sekian puluh miliar atau sekian belas miliar, itu kan saya juga harus mikir bolak-balik Pak. Saya mampu nggak melunasinya dan sebagainya. Seperti itu sih Pak. Ya, kalau yang buku tadi tidak ada, tapi kalau buku yang pertanyaan, jadi buku yang menurut saya bagus ini 2, boleh difoto. Kalau buku yang tentang challenger tadi tidak ada. Jadi bukan dari saya. Anda bisa masuk ChatGPT dan lihat. Gitu ya. Dan soft copy-nya tadi Armen sudah kirim. Ya. Jadi ini kalau buku tentang tim. Oke, thank you Aristo. Kita lompat. Yun, silakan. Iya Pak Tanadi. Kalau saya kan memandangnya dari sisi pendidikan ya Pak ya, gitu loh ya. Saya melihat pimpinan utama di sekolah saya, ketua yayasan, itu kan orangnya visioner banget. Ketika tahun 94 pertama kali kami dirikan sekolah, beliau dirikan sekolah, orang belum bicara tentang inklusi Pak. Di tahun 94 beliau sudah menyatakan diri kita adalah sekolah inklusi. Orang tua protes Pak Tanadi, tapi pada saat itu beliau ambil momen itu. Dan ternyata di tahun 2020-an gini baru orang ramai bicara inklusi dan pemerintah bicara inklusi. Itu sudah kita ambil. Nah, kemudian di tahun berapa orang belum bicara project based learning, pimpinan saya udah bilang kita harus project based learning. Kami yang di bawahnya ketika menerima keputusan itu ya sambil nyelam kelelep gitu loh Pak, tapi namanya udah keputusan kita harus ambil. Resikonya macam-macam. Ada teman-teman yang nggak siap, yang mereka berarti nggak bisa bersama kita lagi gitu lah, karena memang keputusan sudah diambil, kita harus berubah gitu loh ya. Dan baru sekarang orang bicara project based learning. Jadi kenapa tadi di kelompok kami juga untungnya diskusi gitu loh ya, kebetulan kami menyatakan ya kita siap dengan resiko itu. Ini adalah momen kita untuk berubah, untuk uji coba mesin yang baru. Resiko pasti ada gitu loh kan. Jadi kalau saya melihatnya dari dunia pendidikan seperti itu sih Pak Tanadi, karena mungkin efeknya nggak sampai seperti yang tadi Pak Aristo sampaikan, timnya mobilnya hancur atau apa, karena kita bicara di pendidikan. Tapi keputusan itu harus kita ambil ketika kita mau berubah. Orang masih protes Pak waktu ChatGPT pertama keluar. Pimpinan saya udah bilang kita harus pakai ChatGPT. Guru-guru harus buat administrasinya menggunakan ChatGPT. Buktinya sekarang gimana? Semua orang pakai ChatGPT kan. Kami udah lakukan itu sejak 5 tahun yang lalu. Saya pengen cerita logiknya. Jadi kalau momennya itu di sini, ini momen ya, momen ya. Kalau ini terlambat gitu, ya. Kadang-kadang di sini itu terlalu pagi, harus hati-hati juga. Yang dikatakan oleh Yun tidak semuanya benar, ya. Bisa saja bagusnya itu justru di sini. Gitu, ya. Saya cerita sedikit. Saya punya tetangga di salah satu ruko pertama saya.
Tetangga saya ini nggak punya duit, jadi dia utang bank cukup besar untuk beli ruko, karena dia tahu ruko bakal naik. Habis-habisan dia pertahankan, ya. Tapi dia ini, waduh, kebelit utang setengah mati segala macam, akhirnya nggak tahan. Tuh rukonya disita bank. Kebetulan saya kenal baik, rukonya disita bank, ya. Padahal tahun depannya harga ruko naik 6 kali lipat. Jadi kalau dia bertahan 1 tahun lagi, ya dia selamat tuh. Artinya rukonya dijual, dia untung dan masih punya uang lebih banyak. Tapi karena mati dulu, ya sudah nggak punya duit, ya selesai. Ya, ini contoh. Nah, saya selalu bilang, timing itu jadi sesuatu yang paling penting dalam bisnis. Kadang-kadang kita bicara, oh ini bagus, ini penting, tapi yang paling penting sebetulnya timing. Jadi timing itu jadi kunci. Ya. Kalau tadi Anda pakai cerita ChatGPT, saya setuju. Ya. Kalau too early, kadang-kadang berbahaya. Kadang-kadang itu belum terjadi dan masih lama, dan kita kehabisan nafas untuk mempertahankan itu. Ya, itu harus hati-hati. Jadi menurut saya sering sekali zaman baru ini Yun harus siap dengan keadaan yang beda dengan pendapat Anda. Menurut saya Aristo benar, Yun juga benar. Ya, lawannya benar bukan selalu salah. Lawannya benar adalah kebenaran yang lain. Sering-sering begitu. Jadi harus hati-hati dengan keadaan itu. Ya. Oke, karena waktu. Rafael silakan, lalu Rasmudin, lalu saya sambung karena waktu saya juga tinggal sedikit. Silakan, Rafael. Baik, malam Pak Tanedi. Malam. Saya mau konfirmasi aja, ternyata persepsi kami tadi salah. Jadi ketika baca teks tadi ada kalimat bahwa mesin yang baru ini cacat gitu Pak Tanedi. Makanya jadi keputusan kelompok kami ya pakai mesin lama, cuman karena bingkainya adalah teamwork. Jadi kami tadi diskusi bahwa yang justru kita mau perbaiki pada teamworknya Pak Tanedi. Jadi meskipun mesin lama, tapi kita perbaiki secara teamworknya. Bagaimana pembalapnya, bagaimana teknisinya, saat pit stopnya bagaimana, dan bagaimana komunikatornya atau navigatornya. Gitu aja Pak Tanedi. Ya, Mengapa kami tadi memilih? Itu nggak salah Pak. Memang ya, hanya konfirmasi aja. Untuk membuat supaya kita melihatnya dari sisi itu, gitu aja. Oke. Makasih Pak Tanedi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya. Kami tadi di tim, pertanyaan yang pertama sekali itu dilontarkan adalah apa resiko terbesar dari mesin baru. Jadi kita coba langsung ke resiko mesin barunya itu apa. Dan kemudian kita diskusi, saya juga tertarik untuk melakukan mesin baru. Tapi ketika saya baca, resiko terbesarnya itu adalah meledak gitu. Jadi sangat besar resikonya. Sebetulnya kalau hanya sebatas mungkin kalau tidak sampai sebesar itu meledaknya, kita akan pilih mesin baru gitu. Tapi karena resikonya sangat besar, ya maka kita menggunakan mesin lama, ya cuman kita memperbaiki ya teknik-teknik dalam balapan itu gitu. Mungkin itu. Jadi kita ingin berani juga tapi tidak ingin nekat dalam hal ini gitu. Nah, itu juga bagus. Ada sebuah cerita yang bilang bahwa di antara keberanian kita dalam melangkah bisnis ataupun kehidupan, itu tidak boleh yang paling takut dan tidak boleh yang paling berani. Harus di tengah-tengah. Ini ada teori tentang luck. Jadi kalau teman-teman nanti beberapa saat lagi, oh ya by the way kita punya YouTube channel ya, sudah ada 3 yang diupload sampai hari ini. Yang pertama tentang bisnis model canvas, yang kedua tentang AI, dan yang ketiga tentang salesmanship. Jadi sudah terupload, Google aja business wisdom podcast. Armen tolong dicarikan lalu dimasukkan ke link. Itu podcast kita. Jadi kita akan punya podcast setiap Selasa dan Jumat. Pak Tanadi jadi host. Jadi lain kali akan campuran. Jadi kalau lagi lihat tolong kasih komen ya. Komen gitu. Like dan subscribe nggak harus. Malu jadi. Oke, Hendra dulu lalu Sari. Sorry, Hendra silakan. Thank you Rasmudin. Rasmanudin, maaf. Hendra silakan. Saya Pak maksudnya? Ya. Ke semua ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Tadi saya juga sebelumnya itu tim satu kelompok saya. Cuman tadi kita juga diskusi kalau pendapat saya Pak ya, pendapat pribadi terkait mesin yang kita pakai. Nah, itu tadi saya ngambilnya tuh kondisional. Kenapa kondisional? Kalau misalnya kita pakai mesin lama, untuk performance pasti tidak akan sampai 100% ya. Bahkan mesin yang performance 100% itu juga nggak ada.
Tapi kalau misalnya kita pakai mesin yang baru, nah tadi saya berpikir adalah kita punya teamwork. Nah, teamwork ini adalah kita bisa dengan catatan kita mampu menganalisa, how to analyze the problem. Jadi kita bisa menganalisa problem-problem yang ada. Jadi kita bisa mengambil tindakan preventif terkait masalah si mesin baru. Nah, karena balap berarti kan ada mekanik ya. Nah, kalau ada mekanik, artinya dengan analisa yang ada, dengan analisa yang jitu dari tim mekanik, mungkin bisa memperbaiki, kita melakukan tindakan preventif terkait masalah si mesin, sehingga kita bisa bisa mengatasi masalah si mesin yang menyebabkan gampang panas dan akhirnya meledak. Apakah itu bisa diatasi atau tidak? Seperti itu, Pak. Jadi intinya kondisional sih, tergantung kita dari kesiapan teamwork kita seperti apa. Saya rem sedikit Pak Hendra, saya rem sedikit. Saya tidak menyalahkan semua orang yang mengatakan bahwa kita pakai mesin baru, karena saya juga milih mesin baru. Benar, saya dan dengan segala alasan apapun, ya. Kalau tadi Hendra bilang segalanya kan teknisi kan harus tahu Pak itu bisa meledak apa enggak. Iya, benar. Tapi enggak selalu kita bisa tahu semua risiko yang ada. Apalagi di dalam Grand Prix, ya. Apalagi di dalam Challenger. Segalanya itu kan nggak pernah dicoba sampai meledaknya kapan, gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Dalam perhitungan memang bisa terjadi seperti itu. Saya tidak menyalahkan orang yang memilih bahwa saya memilihnya adalah karena ini. Nggak apa-apa, saya juga memilih itu kok. Gitu. Itu aja. Ya. Jadi nggak ada masalah itu. Tapi ya sudah, ini case-nya memang begitu. Gitu. Jadi kita mengambil dari sudut pandang ABC is very okay. Sari, penutup. Lalu saya maju lagi. Go. Ya, terima kasih Pak Tanadi. Menarik sekali ini terkait dengan grouping ya. Justru saya ingin menyorotnya yang terkait dengan grouping. Tadi beberapa contoh yang Pak Tanadi sampaikan bahwa grouping juga seperti contohnya di Apple juga itu bisa terjadi dan hasilnya kadang-kadang tidak terlalu buruk gitu ya. Nah, thank you yang sudah subscribe. Ya, silakan. Terus? Jadi apakah memang grouping ini sebaiknya kita total hindari atau ada situasi-situasi tertentu yang kita oke kok pakai pendekatan grouping ini dalam decision making gitu Pak. Jadi gini, grouping itu sebenarnya hanya mengingatkan kita kembali supaya kita berani kritis. Nggak berarti kita harus menolaknya. Gitu. Kita berani kritis dan grup itu berani menerima kritik walaupun keputusannya tetap. Oke ya, jadi walaupun keputusannya tetap. Jadi nggak apa-apa, bukan berarti selalu negatif. Kembali ya, tetapi kita sadar ada terjadi sebuah grouping di situ, ya, di mana grup itu menjadi setuju karena tekanan waktu, karena tekanan pilihan, karena tekanan sesuatu, ya. Sejujurnya saya ingat IKN ini, ya. Jadi grouping itu menurut saya IKN. Tetapi apakah itu jelek? Tidak selalu, Pak. Tidak selalu, Pak. Mungkin juga benar, ya. Tapi intinya dengan memahami bahwa di situ terjadi grouping, maka kita harus mempelajari grouping itu apa dan bagaimana membuat supaya grouping itu lebih dampaknya positif. Karena saya baru dari IKN, Pak. Saya berangkat ke sana, saya mau tahu gitu. Ya, menurut saya luar biasa, lebih bagus dari yang saya perkirakan. Tapi apakah akan selesai 17 Agustus nanti? Ya pasti tidak. Gitu ya. Tapi ya sudah cukup oke untuk bikin acara. Dan menurut saya gila, bangunannya luar biasa banyaknya. Nah, apakah sukses atau tidak, saya tidak tahu. Tapi jelas itu terjadi sebuah grouping. Nah, kalau kita memahami kondisi grouping, kita harus memahami grouping itu harus dihati-hati apanya. Ya. Lalu bagaimana mengantisipasi? Karena keputusan itu kan sudah diambil dan sudah jalan. Tidak apa-apa. Ya sudah, itu adalah sebuah keputusan yang berjalan. Cuma kita harus tetap berhati-hati dan mawas diri karena kita menghadapi sebuah situasi yang disebut dengan grouping. Itu dulu, ya. Kira-kira begitu. Silakan cari. Oke, apakah situasi grouping nih ketika kita seorang pemimpin ya, intuisi kita berkata, wah ini kita sudah kondisinya grouping nih ya di dalam diskusi kita. Itu kita masukkan komponen pro cons, artinya dalam keputusan itu kita langsung minta ada dua sisi. Selalu, menurut saya selalu. Bukan pro konnya, tapi apa yang jelek? Ayo ngomong sama aku coba selesaikan. Untuk menghindari terjadi grouping itu ya Pak ya? Bukan untuk menghindari terjadi grouping. Karena kalau sudah kita ambil keputusan itu ya untuk membuat supaya keputusan itu bisa dijalankan perlahan-lahan dengan lebih baik. Oke. Ya, jadi kita sudah mengambil keputusan bahwa kita akan masuk ke dalam contoh lagi ya, yang barusan yang saya pikir yang akhirnya agak jelek itu masuknya Facebook ke Meta.
Ya, kan semua masuk ke Meta tuh, terus Metanya kan nggak jalan. Nah sekarang bagaimana Facebook harus memperbaiki supaya Metanya jalan gitu. Dengan cara apa? Dia belok kemana? Dia akan pivot kemana? Ya karena sudah kadung masuk Meta kan? Ya, ya. Jadi banyak hal yang menurut saya Bitcoin contohnya itu juga menurut saya ada satu yang masuk. Tapi ternyata saya paling opus dengan Bitcoin. Paling tidak setuju saya. Tidak pernah mau beli, tidak pernah mau segala macam. Ya. Tapi buktinya orang lain sukses gitu di Bitcoin contoh aja. Ya. Dan saya tidak apa-apa. Gitu. Beda pendapat is okay gitu. Saling menghargai. Itu mungkin esensinya. Tapi esensi terbesar adalah kita menyadari ada sudut pandang lain dan kita berusaha mempertajam pendapat kita menjadi lebih baik ketika kita sadar akan hal itu. Itu mungkin esensi terbaik. Ini karena sekolah pendidikan semua, saya ingin cerita satu cerita ini. Nggak apa-apa ya, 5 menit lah. Setelah itu kita masuk ke materi yang terakhir. University of Chicago itu termasuk 10 besar di Amerika, di mana saya mengambil MBA. Ya. Itu punya satu kebiasaan yang gila luar biasa. Yaitu dia punya debate day. Jadi ada satu ruangan di mana orang boleh mengeluarkan pendapat dan boleh diserang oleh siapapun pendapat itu. Ya. Dan orang sudah mempersiapkan diri mengeluarkan pendapatnya. Dan kalau Anda tahu latar belakangnya, University of Chicago mempunyai 80 lebih pemenang hadiah Nobel. Jadi orang pinter kabeh. Ya. Dan orang di sana mempertahankan tesisnya, bukan tesis dalam sekolah ya, tapi pandangan ini menurut saya gini. Dan yang menyerang satu, yang membantu satu, yang menyerang satu, yang membantu satu, gitu ya. Dan debat itu seru banget. Ya. Dan yang ngomong itu orang pemenang hadiah Nobel, menang atau kalah. Ya. Dan debat itu dilihat oleh Harvard, dilihat oleh MIT, dilihat oleh Berkeley, dilihat oleh yang lain, dan semua kampus lain nggak bisa niru. Mau niru itu nggak bisa. Karena kalau debat terus sakit hati besoknya. Ya. Di sana tidak. Jadi dia bilang debat ini adalah debat intelektual. Semua adalah tentang intelektual. Kamu mau menjelekkan, boleh. Ini idemu salah, boleh. Kamu bertengkar dengan seorang pemenang hadiah Nobel, enggak apa-apa. Ya. Tapi selesai debat, selesai. Dan besoknya kawan baik lagi. Nah, konsep ini boleh dicari di Google, menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan dari University of Chicago. Jadi dia bilang, kita berdebat ide. Kita saling menghormati, kita saling menghargai. Nah, ini yang saya harapkan terjadi dalam skala tertentu, ya, di dalam grup kita. Mungkin itu. Terima kasih Sari, saya jalan ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ini, yang terakhir simpel banget, yaitu buku yang mengatakan ideal team player. Ya, ideal team player. Ideal team player ini hukumnya cuma 3. Kamu harus humble, kamu harus hungry, kamu harus smart. Saya tutup. Ini bukunya. Ya. Dia bilang tim kita itu ya harus humble, harus hungry, dan harus smart. Nah, ini opo karepe? Nah, saya akan jelaskan satu-satu, lalu kita kembali ke dalam konsepnya, lalu kita bisa tanya jawab untuk menutup. Ya. Yang pertama, dia bilang, ya, yang disebut dengan humble ini opo, Pak? Rendah hati, Pak. Bukan sekedar rendah hati, dia bilang. Humble ini adalah tidak sombong, berani ngaku kesalahan, berani menganggap pendapat orang lain mungkin lebih baik dari saya. Ya. Selalu membangun kepercayaan dan kolaborasi, ya. Lalu menghargai kontribusi anggota lain yang beda dengan saya. Humble ini bukan berarti saya rendah hati, Pak, bukan itu. Tapi sebuah pengakuan bahwa mungkin Pak Tanadi itu salah. Mungkin yang betul itu Sari, tidak apa-apa itu humble dalam konteks ini ya, dalam konteks ini. Bahwa saya dosen, saya atau profesor atau siapapun harus menghargai pendapat orang lain. Kadang pendapat anak kecil lebih pintar dari kita, gitu. Ini yang menarik. Yang pertama ambil dulu, nanti kita lihat yang kedua dan ketiga. Yang kedua menarik, ya. Yang kedua disebut dengan smart. Nah, smart ini bukan pinter, bukan cerdas. Smart itu adalah peka terhadap perasaan orang lain. Smart ini adalah baik hati. Smart ini adalah komunikasi yang enak, ya. Komunikasi dengan orang yang enak. Mendengarkan dengan cara yang baik terhadap orang lain. Itu smart. Smart di sini artinya apa sih? Iso ngomong, iso koneksi sama orang. Ya. Ini yang penting. Beda pendapat, tapi ngomongnya manis gitu. Ya.
Jadi enggak mengolok-olok. Utekmu di mana? Itu enggak smart gitu dalam bahasa ini. Ya, jadi bahasa smart di sini adalah bahasa smart di mana kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang walaupun beda pendapat. Dan yang menarik sebenarnya adalah yang nomor 3. Ini adalah hungry. Sengaja saya taruh di belakang. Dalam argumen bukunya di nomor 2, tapi saya taruh ke belakang. Hungry ku apa sih? Lapar. Pak, maksudnya apa, Pak? Kalau sales aku ngerti. Hungry itu mau jualan yang bagus gitu. Mau jualannya banyak. Saya ngerti, Pak. Tapi kalau saya seorang supervisor, kalau saya seorang guru, kalau saya seorang manajer, maksudnya hungry itu apa? Nah, ini menarik. Hungry itu bukan hanya proaktif saja karakteristiknya, mau lebih ya, tapi mendorong peningkatan kinerja secara maksimal, selalu mencari cara untuk menjadi lebih itu hungry. Target kita 100 orang yang hadir dalam acara kita. Wes 100 puas gitu. Enggak, maksimumnya biro, ISO 120, ya udah 120 aja, itu hungry. Hungry itu keinginan kita untuk mencapai titik yang lebih maksimal, lebih apik gitu. Ya. Saya ngajar, evaluasi saya 4,7 dari skala 10, cukup lah Pak, wis apik Pak. Enggak, aku mau 4,9 gitu. Sudah 4,9, saya mau 4,95, itu hungry gitu. Ya. Dan ini penting gitu. Hungry itu bukan hanya pada sales. Kalau sales aku ngerti, mau jualan lebih. Tapi leader juga butuh hungry. Aku mau nomor 1, aku mau juara. Gitu. Ya. Nah inilah dia bilang, kalau punya tiga-tiganya, maka disebut the ideal team player. Ya. Sekarang gini, kalau cuma, sebentar, saya coba jelaskan ya. Kalau cuma hungry toh, dia jadi bulldozer, Pak. Kalau smart saja, charmer, menarik orang. Tapi gak iso apa-apa. Kalau humble toh, jadi the pound. Pound ini bidak kalau mainan catur. Ya. Sekarang kalau punya 2 gimana? Kalau punya 2, ya, kalau punya 2. Nah, kalau punya humble dan punya hungry, tapi gak smart terhadap orang, ini bisa mess, bisa kacau situasi suatu saat. Ya, bisa dilihat di situ ya. Sekarang kalau dia humble dan smart, very dicintai orang, tapi slacker, gak mencapai hasil yang paling maksimal. Kalau dia hungry dan smart, tapi tidak humble, jadi politician, katanya politikus itu tidak humble, katanya gitu. Ya ini kalau orang di Amerika merasa politikus itu tidak baik. Gitu. Tapi yang bagus itu adalah kalau kamu punya humble, kerendah hatian untuk mengalah kepada orang lain, memikirkan pendapat orang lebih baik, dan punya hungry, lapar, mau lebih, dan smart dalam komunikasinya. Maka 3 elemen ini akan menjadikan Anda sebagai the ideal team player. Dan timmu akan powerful. Yang terakhir, ya lanjut aja ya, lalu kita diskusi supaya waktu kita. Teman-teman pasti sudah pernah ikut training saya tentang soundtrack. Ya, soundtrack. Saya nggak tahu siapa yang kasih apapun sign bagi yang sudah pernah ikut soundtrack, ya, soundtrack. Apapun ya. Kasih ono sign lah supaya saya tahu Anda siapa yang sudah ikut sih atau sudah yang pernah ikut. Sudah. Ketika saya sudah juga boleh saya. Ya oke. Ya, ada beberapa yang sudah ya. Coba diketik deh, saya sudah sama belum. Saya ingin tahu berapa yang belum, berapa yang sudah. Supaya saya bisa merapikan penjelasannya. Kalau sudah semua, saya lebih cepat. Belum dan sudah. Oke. Armen tolong dilihat. Banyak yang belum apa banyak yang sudah? Ya. Sudah 30 lebih. Armen, situasi? Banyak yang belum. Yang ya? belum, Pak. Oke. Saya akan menjelaskan dengan sedikit mundur sedikit kalau banyak yang belum. Jadi nggak langsung pada tim ya. Oke. Jadi intinya, saya jelaskan dulu. Intinya, setiap kita hidup, itu kita, by the way, Armen soft copy-nya boleh dikirim ya, boleh dikasih di atas ya. Di grup juga boleh, di ini juga boleh. Soft copy yang lengkap. Yang bukan yang lengkap yang show, tapi yang biasanya kita bagikan. Oke. Soundtrack itu adalah apa yang kita dengar setiap hari. Kenapa seseorang kalau bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya biasanya juga jadi dokter? Kenapa kalau bapaknya dokter gigi, ibunya dokter gigi, anaknya jadi dokter gigi? Bapaknya pedagang, anaknya pedagang, anaknya jadi pedagang. Bapaknya guru, anaknya jadi guru. Pak Tanadi itu bapak saya guru, ibu saya pedagang. Jadi saya jadi pedagang, ya jadi guru. Kenapa seperti itu? Karena di meja kita ngobrolnya tentang itu.
tanpa sadar soundtrack, suara musik yang masuk ke dalam sekeliling kita, itu adalah hal itu setiap hari, tanpa sadar. Ya. Sehingga kita butuh punya soundtrack dan meng-create soundtrack yang hebat. Jadi kalau individu harus punya soundtrack, saya pasti bisa, saya harus rajin, saya orang pinter, itu soundtrack yang dibutuhkan. Saya guru yang baik, saya orang yang itu butuh soundtrack tiap individu. Anda harus meng-create soundtrack yang baik untuk diri Anda sendiri. Itu esensinya. Nah, sekarang saya bawa soundtrack itu untuk tim. Ya, untuk tim. Nah, ketika Anda bicara soundtrack untuk tim, maka kita sedikit beda. Ternyata budaya kerja, budaya perusahaan, itu isinya adalah setiap orang punya soundtrack yang mirip dan sama. Ya. Kalau orang-orang di dalam sebuah organisasi kita percaya bahwa ya enggak apa-apa lah, kalau bisa dapat komisi enggak apa-apa, semua akan mau komisi. Tapi kalau kita di dalam setiap individu kita bilang enggak bisa, hidup harus bersih, maka hidup setiap orang culture-nya harus bersih. Kalau kita meng-create bahwa kita harus kerja keras, maka soundtrack setiap orang kerja keras, maka tanpa sadar orang kita akan kerja keras semua. Itu soundtrack ya. Nah, soundtrack itu untuk individu, tapi ketika banyak orang mempunyai soundtrack yang sama, maka soundtrack itu akan menjadi culture budaya. Karena Anda percaya bahwa belajar itu baik, maka Anda akan belajar. Dan semua orang percaya belajar itu baik, tim kita semua akan belajar. Itu soundtrack. Ya. Nah, saya akan menceritakan dari kacamata culture, dari kacamata perusahaan. Nah, ini adalah soundtrack yang jelek di dalam perusahaan. Ya. Contohnya adalah comfort zone. Pokoknya paling nyaman, paling enak lah di perusahaan. Nggak usah susah-susah. Personal gain. Ya, aku dapat komisi, ya nggak apa-apa lah. Ini bahaya. Atau blame, saling menyalahkan. Ini kan salah nih kepala sekolah. Goblok deh. Ya, aku guru kan bukan urusanku. Nah, itu penyalah-nyalahan itu adalah soundtrack yang jelek. Nah, soundtrack yang jelek tidak bisa dihilangkan hanya dengan di-switch saja. Tapi harus pelan-pelan di-slow down, pelan-pelan di-slow down, pelan-pelan di-slow down. Lalu diberi soundtrack yang baik yang dikeraskan. Berlaku untuk individu dan berlaku untuk grup. Ya, contohnya gimana Pak? Ini contohnya ya. Kita akan bisa kalau kita mau bekerja sama. Soundtrack ini yang kita yakini. Sehingga kita akan mengajak teman-teman untuk kerja sama. Tidak perlu malu untuk mengakui kesalahan. Kita akan sama-sama belajar. Ya. Berbeda pendapat itu wajar, asal kita sama-sama bermaksud baik. Tetap bila dibutuhkan kita support apapun keputusannya. Ini soundtrack yang baik. Aku mencintai pekerjaanku dan akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil maksimum. Aku juga akan bantu temanku untuk juga sukses. Ini soundtrack yang baik. Apa yang harus aku lakukan supaya timku menjadi maksimal? Ini juga soundtrack yang baik. Ya. Nah, ini disebut soundtrack yang baik. Sehingga kita harus punya soundtrack yang baik di dalam grup kita. Baik itu soundtrack sebagai guru, sebagai kepala sekolah, ataupun sebagai pebisnis. Soundtracknya harus bagus. Ya, itu terakhir. Nah, yang penutup saya akan cerita tentang apa yang disebut dengan simbol. Ya, di dalam pekerjaan kita personal ada simbol, di dalam soundtrack ada simbol. Ini simbol yang pertama kita sharing, yaitu tentang Steve Jobs. Steve Jobs ini punya simbol bahwa waktu membuat Macintosh timnya ini pakai gambar namanya Pirates, jadi benderanya Pirates ya. Dan ini the original, Anda bisa Google sih, namanya The Pirates. Jadi Steve Jobs ini membuat timnya ditaruh di satu gedung yang terpisah. Nah, gedungnya. Di satu gedung yang terpisah, nah ini. Dan dia naikkan bendera Pirates. Ini adalah tim Macintosh. Yang kerjanya super keras, gila-gilaan, nggak pulang, nginep kerja, menghasilkan produk yang luar biasa. Ini timnya. Kenapa dia bikin tim ini? Supaya tidak kecampur sama tim lain. Karena tim lain sudah kadung nyaman, sudah jadi perusahaan besar waktu itu. Ya. Simbol itu menguatkan tim kita. Nah, bagaimana kita bisa meng-create simbol yang baik untuk soundtrack perusahaan kita memakai simbol? Saya kasih dua contoh. Yang pertama adalah tentang bell. Jadi ini ada bell, ya, ada sales bell. Kalau setiap hari Jumat penjualan kita mencapai target tertentu, bell ini bunyi, teng 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 teng. Semua orang merayakan dengan dengan happy. Ya, ini menarik simbolnya seperti ini atau ritual. Nah, waktu saya barusan 3 minggu lalu mungkin ya, saya pergi ke kantornya Blue BCA Digital, ya, kantornya Blue BCA Digital. Sebetulnya kita menjadi membantu banyak BCA Digital, kita kunjung-kunjung. Waktu itu tim Honda, jadi teman-teman wahana mungkin trainernya ada yang ikut sama saya pergi ke BCA Digital. Di BCA Digital
ya, tempatnya Blue, kantornya Blue. Itu ada lonceng. Saya tanya ibu itu buat apa? Kalau kita dapat sesuatu project atau keadaan yang hebat, kita bel, Pak. Leneng. Dan semua timnya Blue itu harus berhenti kerja dan menghadap ke tempat bel dan tanya ada apa. Jadi kalau kita misalkan mencapai 10 triliun sumbangan, kita mencapai milestone tertentu, nyalain. Kita kemarin memenangkan hadiah sebagai perusahaan terbaik dalam bidang apa? Kleneng. Semua kumpul dan diumumkan, lalu semua tepuk tangan, semua happy. Nah, itu sebuah culture yang menimbulkan budaya yang keren. Ya. Ini cerita terakhir saya. Ya. Supervisor acceptance, orang yang ditutup mukanya, ya. Ini yang terakhir. Nah, saya akan cerita. Ini penutup saya. Budaya yang menarik. Jadi di India ada satu chain toko yang seperti Indomaret gitu ya. Dia punya 2.500 outlet pada saat itu. Dan problemnya adalah semua kepala toko gampang keluar masuk. Jadi masuk keluar gitu ya. Karena gajinya enggak seberapa, terus kerjanya ribet ya. Sehingga turnover itu 100%. Jadi kalau ada 2.500, tiap tahun ada 2.500 orang yang masuk dan yang keluar. Gitu. Nggak mesti di toko semua toko satu ya. Bisa satu toko keluar masuk 5 kali, ada toko yang tidak. Nah, CEO-nya meng-hire seorang konsultan. Konsultan ini sukanya storytelling, true story. Maka konsultan ini mengawasi, akhirnya ditemukanlah bahwa pelatihan kepala toko itu 2 minggu. Nah, konsultan ini intervensi. Jadi kepala toko yang di training 2 minggu sudah selesai, itu dibawa masuk, penutupannya, matanya ditutup. Terus diajak ke dalam satu ruangan. Begitu dia masuk satu ruangan, ruangannya gelap juga, ditutup matanya. Waktu matanya kepalanya dibuka, gelap ruangannya. Tiba-tiba keluar lampu dengan kalimat dan kata-kata dan musik lemah lembut. Dia bilang, kamu sudah latihan 2 minggu, sebentar lagi kamu akan jadi pimpinan toko. Kamu akan jadi leader di sebuah toko ya. Lalu lampunya nyala di atas, gambar matanya dewa India. Ya, kamu harus bersyukur pada Tuhanmu bahwa kamu sekarang adalah orang yang dipercaya. Wah, dan kelihatan ngeri itu. Wah, Tuhannya di sana. Lalu pelan-pelan di sebelah kiri keluar lampu dan kelihatan orang yang pakai tungket, cacat, orang miskin. Dan dia bilang, kamu melayani orang miskin yang setiap beli Rp1.000 pun berpikir. Dan kamu melayani dan harus menghargai mereka, walaupun belanjanya sedikit, pekerjaanmu mulia. Lalu di sebelah kanannya keluar lampu lagi, kelihatan family-nya. Kadang-kadang neneknya, kadang-kadang ibunya, kadang-kadang istri dan anaknya, 2-3 orang duduk di situ. Dan dia bilang, kamu harus ingat, kamu bukan bekerja untuk kamu saja, tapi kamu bekerja untuk keluargamu. Kamu harus bisa menjadi orang yang membanggakan keluargamu karena kamu sudah menjaga toko dengan baik. Kamu harus menjadi tulang punggung keluargamu dan membuat mereka berkecukupan dan berbahagia dalam hidupnya. Ya. Lalu dikasihin musik pelan-pelan dan bilang, mulai sekarang kamu punya tanggung jawab terhadap kunci emas. Jadi dikasih kunci kayak dari emas gitu, dikalengin, dikasih pintu terhadap pintu toko ini. Dan kamu yang menjaga keberhasilan, kesuksesan kita melayani pelanggan yang miskin, membuat kebaikan untuk keluarga, dan melayani Tuhan. Baru dijadikan menjaga toko. Dan menarik, setelah itu dijalankan untuk beberapa ratus toko yang baru, turnover-nya turun, Mbak, dari 100% jadi 30%. Bukan 0 ya, jadi 30%. Tapi orang jadi lebih kerasan kerja, lebih punya makna dalam bekerja, hanya dengan menggunakan sebuah ritual, ya, ritual yang menurut saya itu adalah simbolis di dalam kita menciptakan sebuah budaya perusahaan yang lebih baik. Terima kasih, saya selesai. Kita masih punya 7 menit, bolehlah 15 menit untuk ngobrol. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Materi sudah dibagikan ya, cukup lengkap. Silakan. Yes, Benny, silakan Benny. Ya, Benny, Amin, Natalis, go. Ya. Halo, suara saya terdengar kan? Terdengar, Mas. Silakan. Ya. Pertanyaan saya kembali pada fear of conflict. Masih terlewati tadi. Tadi dikatakan bahwa konflik yang baik adalah konflik yang masih kita diskusikan.
Jika demikian, maka mengandalkan bahwa semua anggota atau staf dalam sebuah perusahaan itu mau berdiskusi dengan bosnya. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan anggota atau staf yang tidak aktif berdiskusi atau bahkan tidak mau berdiskusi? Terima kasih. Jadi konflik itu communication ya, kebanyakan ya. Tapi kalau tidak bisa communication, bisa pakai cara lain. Apakah itu email, nulis, atau bicara dengan orang. Tapi yang paling penting adalah pernyataan bahwa kita konflik dengan orang, tidak setuju dengan pendapatnya, harus tersampaikan dalam grup itu. Jadi kalau Bapak bilang karena tidak bisa berbicara karena lokasinya jauh atau karena tidak punya kesempatan ketemu, berarti dia bukan tim inti Anda. Ya, kalau satu perusahaan kan punya tim inti, ini punya tim sendiri, ini punya tim sendiri, ini punya tim sendiri. Artinya informasi bahwa orang itu tidak setuju dengan pendapat Anda harus sampai ke tempat Anda. Kalau di dalam tim inti Anda yang 6 orang semua setuju dengan 100%, maka ya sudah Anda harus mengambil keputusan ya terhadap tim itu. Sedangkan tim yang di bawah itu akan beda lagi. Itu gambarannya. Tapi inti daripada fear of conflict adalah kalau ada ketidaksetujuan di dalam grup, di mana kita punya hak suara untuk menyuarakan pendapat itu, maka kita harus menyuarakan pendapat itu. Kira-kira gitu, Benny. Memang tidak mungkin kita bisa menangani semua orang yang tidak setuju dengan kita. Karena tidak semua orang tahu dan tidak semua orang punya kesempatan untuk berbicara dengan kita. Kira-kira gitu, Pak Benny. Terima kasih. Ya, terima kasih. Amin Abu, silakan. Iya, Pak. Tadi saya tertarik dengan istilah hungry itu, Pak. Ya. Artinya sesuatu yang kita harus mau dan mau dan mau. Cuma pertanyaan saya di sini, Pak, adalah sampai di mana batas hungry itu kita tahu sehingga kita tidak menjadi greedy, Pak. Itu menarik. Itu menarik. Batasnya ada pada kearifan masing-masing individu, Pak. Saya ulangi, batasnya ada pada kearifan masing-masing individu. Ya. Perkataan Anda tentang bagaimana membatasi antara hungry dengan greedy itu menarik banget. Karena dalam kasus tertentu greedy itu penting. Ya, bahkan ada teori yang bilang saya justru mencari orang yang greedy. Karena kalau greedy dia kerjanya akan gila-gilaan. Ada orang yang bilang jangan cari orang yang greedy, cari orang yang baik dan jujur. Jadi tergantung batasnya dalam kultur budaya perusahaan Anda sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau Pak Amin Abu bilang sama saya, Pak, greedy itu batasnya di mana? Saya, kalau berbisnis, pakai modal 1 juta, dapat 100 juta itu luar biasa happy-nya. Ya. Tapi angle investor yang bikin saham-saham dan lain-lain itu, yang bikin Google, yang bikin WhatsApp, yang jualan, bikin ChatGPT, yang menginvest di sana, itu adalah orang-orang yang super greedy, Pak. Dia kalau menanamkan 1 juta, maunya dapat untung 10 miliar, Pak. Serius, I'm not kidding. Jadi investor itu gila-gilaan greedy-nya. Menurut saya hyper greedy. Tapi dunia juga tetap berputar dengan kondisi itu. Walaupun saya tidak setuju gitu. Ya. Jadi tergantung pada kearifan masing-masing. Mungkin begitu jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih Pak San. Terima kasih. Malam Bapak dan Ibu, saya Nataris dari alumni Alaska ya, batch 12. Pak San. Ya, Pak San, saya ada 2 konsen sebenarnya ya. Yang pertama tadi adalah bahwa memang harus bisa berargue ya, berkonflik. Nah, di entitas pekerjaan saya itu secara utama orang masuk itu memang harus berani berkonflik. Kenapa? Karena dia seorang lawyer, Pak. Ya kan, diharuskan memang ya. Nah, harus debat. Iya, harus bisa berargi dan berdebat, apalagi di depan hakim gitu ya. Nah, ada muncul di sana permasalahan ketika bonding dengan non lawyers dalam satu kegiatan, muncul permasalahan mereka terlalu dominan, egonya tinggi sekali. Ini menjadi permasalahan. Nah, mungkin Bapak punya view nanti di sana kira-kira apa yang bisa menjadi masukan buat kami yang sebagai supporting lawyers ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi berhubungan dengan cerita terakhir dari Bapak, ada turnover itu sangat tinggi. Ya. Sama, karena managing partner di sini mengatakan bahwa sebenarnya lawyer itulah produk. Karena
jasa mereka yang dijual. Jadi keluar masuk lawyer itu adalah hal biasa. Nah, tapi sekali lagi efeknya akan kemana-mana kalau mereka terlalu dominan. Belum nanti bermasalah dengan berhubungan dengan pemerintahan BPJS dan sebagainya. Nah, ini ketika kita mengembangkan bisnis, ketika ada yang sangat dominan itu sangat susah nanti untuk mengembangkan bisnis itu di luar daripada firma hukum itu sendiri. Mungkin ada view dari Pak San. Gitu aja, Pak. Ya, Pak. Thank you, Pak. Yang pertama adalah sebuah kesadaran akan hal itu. Soal yang pertama dulu ya. Kita jadi kalau di luar jadi ego ya. Bener Pak, itu memang sering terjadi seperti itu. Enggak apa-apa. Cuma teman-teman diajak sharing ketika saat-saat enak. Sehingga mereka sadar Pak. Jadi aku ini kalau di luar menjadi kelihatan seperti egois karena saya terbiasa berdebat. Padahal saya bukan maksudnya itu. Nah, dengan kesadaran, mereka bisa ngerem ketika tidak bersama dengan tim lawyer yang lain, gitu Pak. Ya, itu satu. Punya kesadaran. Lalu punya rem sendiri. Punya rem dan punya gas. Ngadepin hakim, ya gua harus bertengkar. Tapi kalau ngadepin keluarga dan teman-teman, ya kita harus mengalah. Itu satu kesadaran. Ya. Yang kedua, Bapak tanya tentang turnover. Kalau jawaban saya adalah, tergantung industri, Pak. Kalau di industri Bapak, turnover rata-rata 60%, Bapak juga 60%, enggak apa-apa, berarti based on industri, Bapak umum, biasa. Tapi kalau industri 60%, Bapak 40%, kan sudah bagus itu. Walaupun Bapak termasuk tinggi. Gitu. Ya. Tapi kalau industri 60%, Bapak 200%, ya celaka. Gitu. Ya, kembali ya. Jadi kita tidak bisa mengcompare sebuah bisnis toko kopi dengan lawyer, beda. Tapi dengan industri yang sejenis, kita bisa mengcompare apakah kita sebaik atau kurang baik dibandingkan industri. Itu yang menurut saya paling gampang. Jadi ketika Bapak bilang, Pak, turnover di tempat kami tinggi, pertanyaan saya selalu adalah industrinya seperti apa? Ya. Kalau industrinya memang semua tinggi, ya nggak apa-apa, Pak, biasa. Pak. Tapi kalau industrinya jarang yang turnover, Pak, nah itu jelek. Pak. Ya. Lalu kalau Anda dibandingkan industri bisa membuat situasi jauh lebih baik sedikit dibandingkan orang lain, pasti turnover di tempat Anda sangat berkurang dibandingkan industri. Dan itu sudah baik ketika di-compare dengan industri lain, di industri yang sama, untuk perusahaan yang lain. Itu sih Pak, gambaran saya Pak. Ya, menarik Pak San. Terima kasih Pak, cukup. Saya yang terima kasih. Yes, teman-teman yang lain, silakan. Saya tidak akan terlalu lama, saya tunggu lagi 1 atau 2 pertanyaan. Lalu Pak San mau istirahat. Besok ke Malang ini, jam 7 ke Malang ini. Jadi, aduh. Ya, silakan. Ya, Brian silakan. Izin bertanya ya, Pak. Monggo. Memang hak Anda, silakan. Oke, siap, Pak. Mungkin ini sih, Pak, kayak apa? Lebih ke gimana kita bisa memastikan semua ide dan pendapat didengar oleh tim itu, Pak, yang kayak mungkin ketemu satu situasi di mana ide yang gak populer itu ternyata bisa jadi itu solusi terbaik setelah didiskusikan lebih lanjut, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Benar. Terima kasih. Nah, yang jawabannya adalah Anda harus mempunyai leader atau tim yang mampu untuk mengambil data dari atau mengambil ide dari semua orang. Kalau teorinya gampang, Pak. Jadi kita harus bikin meeting, ya. Lalu setiap orang harus mengatakan sesuatu dan bercerita. Sebetulnya ada tools-nya, pakai Lego Serious Play terbaik. Jadi kita punya ide mainan Lego, tapi ini agak panjang nanti. Tapi bisa pakai Lego Serious Play. Jadi Anda bisa mengeluarkan ide, lalu setiap orang harus bercerita. Tidak peduli untuk orang yang sering bercerita atau orang yang tidak pernah bercerita, dia harus mengeluarkan idenya, dipaksa. Ketika dipaksa, maka orang yang pendiam, yang quiet, itu lebih mau dan terpaksa bicara. Dan sering-sering idenya bagus. Ya, artinya sedikit gampangnya dipaksa lah untuk menceritakan atau disuruh nulis setiap ide di atas kertas. Semua orang harus menulis 1 misalkan. Dan Anda kumpulkan ide itu. Kadang-kadang justru ide dari orang yang jarang mengeluarkan ide itu bisa bagus. Itu salah satu teknik yang mungkin bisa. Tentu banyak sekali cara-cara lain yang bisa dipakai. Intinya adalah setiap orang diminta untuk mengeluarkan pendapatnya. Itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Kira-kira gitu. Brian. Oke, siap. Terima kasih Pak Tanedi. Mantap. Ya. Fatmawati nggak terima ini. Saya nggak tahu yang nyolek Pak Fatma apa Natalis ini yang nyolek ya. Nah, teman-teman saya buka rahasia nih. Ini suami istri nih ya. Yang di depan ini Pak Bu Fatmawati ini istrinya Pak Natalis. Terima kasih.
Dan yang memaksa Pak Natalis untuk ikut S2 kita gitu ya. Padahal dia sedang ambil S2 tempat lain gitu. Jadi dipaksa sama istri kan. Ucap nolak gitu. Thank you Pak Mawati. Silakan. Iya, sama-sama Pak. Ya, pertama sih terima kasih ya Pak. Materi hari ini tuh sangat bermanfaat ya, bisa kita terapkan begitu. Nah, saya tertarik tadi tentang yang soundtrack blame, ya, yang blaming itu Pak. Nah, itu kan biasanya mungkin kalau blamingnya itu adalah kayak orang lain mempersalahkan orang lain, itu tuh mungkin lebih mudah kita atasi gitu. Nah, tapi yang saya alami adalah saya biasanya blaming itu lebih ke blaming diri saya sendiri. Ketika misalnya tidak berhasil. Self blame, Mbak. Self Iya, blame. iya. Self blaming. Yes. Nah, jadi ini yang sering menjadi kendala buat saya gitu Pak untuk maju karena saya kalau ada kesalahan, siapapun yang melakukan kesalahan, walaupun bagian saya sudah melakukan dengan benar, karena saya adalah misalnya kayak leader di satu divisi, saya akan tetap menyalahkan diri saya sendiri seperti itu Pak. Nah ini yang menarik saya kadang-kadang untuk maju dan juga membuat saya jadi tidak percaya diri, apakah saya bisa memimpin dengan baik atau tidak. Itu sih Pak, kalau dari saya. Oke, saya cerita sedikit. Yang pertama adalah self blame. Banyak sekali orang punya self blame. Setiap ada suatu, ini salahku, ini salahku. Nah, itu tidak bisa di switch off. Jadi nggak bisa Fatma misalkan mencoba, udah mulai sekarang aku nggak boleh self blame, nggak bisa. Nggak akan work gitu. Yang bisa work itu di suaranya dipelankan dikit. Jadi begitu ada kejadian, ini salahku, ya salahku tapi juga salah banyak orang ya. Aku salahnya nggak semua, ini sebagian salahku. Kejadian terjadi lagi, kecilkan lagi pelan sedikit. Ya, ini kan salahku, tapi kan biasa. Kan aku membuat sesuatu yang betul, membuat sesuatu yang salah. Ya, ini kan risiko dari bagian dari itu. Jadi pelan-pelan di-tune down. Ya. Lalu nada yang bagus digedekan. Jadi misalkan nada yang bagus adalah keuntungan perusahaan tahun ini kontribusiku sebenarnya. Misalkan ya, walaupun bukan semua. Tapi saya juga berkontribusi besar di sana. Nah, itu dikeraskan dikit. Lalu besoknya mulai, iya loh, perusahaan ini bisa untung kalau nggak ada aku, nggak bisa untung sebesar ini. Gara-gara aku perusahaan ini untungnya jadi besar dan maju. Besar. Lama-lama blame-nya kecil, soundtrack untuk proud-nya besar gitu. Sehingga ketika Anda melakukan satu kesalahan, kamu sadar, aku salah. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu bagian dari pekerjaanku. Sedangkan ketika saya sukses membawa anak buah, saya juga akan bilang bahwa, oh ya, kalau gitu aku sudah mempunyai kontribusi yang besar. Jadi membalansi itu. Teorinya dalam soundtrack baik personal ataupun perusahaan adalah membuat kita menjadi lebih positif akan diri kita, akan perusahaan kita, ya, dengan mengecilkan volume dari suara yang negatif dan menaikkan volume suara yang besar. Kira-kira gitu. Pak Afgan, terima kasih. Terima kasih banyak Pak San. Ya, terima kasih. Thank you. Ya, Pak. Ya. Oke, teman-teman sekalian, Pak Kwo, silakan. Sugianto Kwo, ya nggak ada Kwo-nya di situ. Silakan Pak Sugianto, sharing sedikit. Lama nggak ketemu saya, kangen juga. Lagi di mana ini? Suaranya masih hilang. Ya. Ya, Pak Tanadi, tadi maaf, tadi saya soalnya nganter anak balik ke Bandara, jadi makanya terlambat. Ya. Jadi kita sedang diskusi tentang teamwork, Pak. Silakan kalau ada komen, ada pendapat, ada pertanyaan, monggo. Oke, mungkin kalau saya ngomongin masalah teamwork itu, saya rasa sih kita dari pimpinan dulu ya Pak, harus memberikan contoh dulu, memberikan contoh yang baik kepada kita, bawahan kita, yaitu tadi dengan memberikan beberapa, mungkin kita memberikan contoh, terus kemudian memberikan solusi kepada bawahan, membentuk kultur perusahaan yang baik, itu nanti secara tidak langsung bawahan kita akan meniru kita, dan itu akan yang memberikan teamwork kita akan semakin kuat. Ya mungkin contohnya hari ini tim saya ini ada mengadakan demo cooking di Departemen Pertanian tadi di Jawa Timur. Tadi saya juga hadir di sana juga beserta keluarga juga untuk mensupport mereka. Jadi kita juga memberikan attention atau memberikan perhatian Pak, sehingga mereka lebih semangat dalam melakukan inovasi baru dalam
demo-demo yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, kebetulan juga anak saya Sania yang mungkin di sini juga ada, itu dia menjadi chefnya di sana, dan itu memberikan suasana baru di dalam perusahaan. Jadi engagement dari karyawan itu semakin kuat, Pak Tanadi. Jadi itu yang saya rasakan di dalam perusahaan yang saya pimpin sekarang ini. Thank you. Saya setuju banget dengan cerita Pak Sugianto ini. Jadi kebetulan ini lebih nemen daripada Fatmawati. Ini suami, istri, dan anak kuliahnya di kelas yang sama gitu. Jadi di rumah berdebat. Jadi ini juga keren menurut saya. Thank you Pak Sugianto. Jadi Sania selamat ya. Semoga sukses terus. Makasih Pak Tanadi. Yes, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, sharing saya adalah sebagai tim, kita nggak boleh terlalu semua setuju juga. Tapi juga nggak boleh berantem. Ya, tapi ada sebuah perbedaan pendapat yang diakui dengan baik, dengan itikat baik. Itu menurut saya penting. Dan harus ada komitmen. Ini saya punya tanggung jawab. Ya ini kalau saya yakin ini selesai karena saya akan bertanggung jawab di dalam bidang ini. Begitu kamu berani mengomong itu, mau nggak mau kamu komitmennya jadi tinggi. Dan kita punya anak buah harus ditantang begitu, Pak. Lalu siapa yang bikin proposal? Oh iya, Mbak Armen. Mbak Armen proposalnya harus bagus loh ya. Nanti kalau sampai jelek, jangan memalukan kami. Tapi saya menunjuk namanya siapa. Dan dia accountable bahwa kalau proposal saya jelek, tanggung jawabnya Armen. Contoh. Ya. Jadi kita membuat dia accountable. Ya. Ini Armen terakhir pernah saya suruh mengajar di United Tractor ya. Armen nggak boleh jelek loh ya. Nggak boleh jelek loh ya. Jadi kamu memalukan kalau jelek gitu. Dan ternyata hasilnya bagus. Dia mati-matian. Saya yakin dia malam sudah setengah mati dilatih sampai bisa itu ya. Kerjaannya susah. Oh by the way besok ya teman-teman yang posisinya berada di Malang ya. Oh tapi nggak bisa. Saya kira pendaftaran sudah tutup. Saya nggak tahu bagi yang besok yang hadir di Malang siapa ya. Besok jam 1 itu harusnya saya ngajar di Malang dengan Mbak Sally untuk beer game. Tetapi kondisi saya flu-nya agak nemen. Ada meeting di Malang untuk hal yang lain. Jadi saya mungkin meeting di Malang, selesai saya pulang. Nggak kuat saya kalau ngajar lagi. Jadi besok ada acara kita mengundang teman-teman untuk hadir di Malang untuk kita menjual S2 online kita dan juga menjual grup S2 corporate. Jadi kalau teman-teman ada yang mau satu grup 6 orang, satu kelompok, ya kita jadikan satu kelompok, maka kita akan men-treat teman-teman 6 orang atau lebih, bisa 7, bisa 8, dalam satu grup. Jadi di dalam situ nanti case-nya bisa case study kita, dan bisa nanti kita minta mungkin Pak Profesor Ronald atau Pak Yunus yang datang ke kantor Anda untuk melihat problemnya apa. Sehingga kita bisa, dengan saya nanti akan diskusi bagaimana kita bisa membantu sedikit banyak di dalam perusahaan Anda. Ini juga terobosan baru, sehingga kita bisa jual sekali dapat 6 gitu. Kira-kira gitulah ya kalau dari sisi kita. Tapi dari sisi lain Anda bisa punya teman satu kantor yang diskusinya sama, language-nya sama. Dan ini kita akan mulai pada semester depan. Jadi kalau ada yang mau, pendidikan juga welcome. Kalau satu grup sekolahan mau 6 orang, ya nanti kita akan grupkan jadi satu. Nanti kita akan bicarakan dengan pihak Mentari juga. Jadi ini ide awal kita untuk mulai menjalankan itu. Nah besok kita mengundang klien-klien perusahaan-perusahaan yang biasa sering bermitra dengan kita di Malang. Saya akan diskusi dengan mereka, dan Bu Risa juga akan hadir. Itu di pagi hari, jadi jam 8.30 sampai jam 12. Lalu selesai itu kelas yang jam hari Sabtu yang jarang saya hadir, seharusnya saya ngajar gitu. Tapi karena badan belum fit banget, mungkin saya akan pulang. Kira-kira. Mungkin Mbak Sally yang akan ngajar. Oke, sekali lagi teman-teman, jam 21.13, sebuah kehormatan telah bersama dengan teman-teman saat ini. Ya. Terima kasih banyak. Saya masih punya, saya nggak tahu berapa orang ini ya. Saya masih punya 171. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sebuah kehormatan teman-teman telah bersama dengan kami. Sekali lagi boleh mencari YouTube kita, Google-nya Business Wisdom Podcast. Kita sudah merekam per hari ini 11 ya. Tapi kita baru posting yang ketiga, hari ini ketiga. Lalu tiap Selasa Jumat, karena harus di stok 10 Pak. Kalau enggak, lupa ngelipet atau enggak ada jalan. Jadi Selasa Jumat, selama Jumat. Oh terima kasih. Saya yang bakal ketemu besok sama saya di Malang. Ya. Terima kasih. Ya. Darwis, terima kasih. See you tomorrow kalau bisa. Teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. 21.14 kita selesai acara malam ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. 5. Terima kasih Pak San. 4. 3.
2, 1. Dadah.